Pertemuan itu membuat Sue sangat berani mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yao. Namun Cheng Yao tidak terlalu merespon ungkapan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Qian ada di sana. Keberadaan Qian membuat mereka begitu terkejut. Tetapi Qian memang terlihat sengaja ingin mengganggu kencan buta Cheng Yao. Karena ia cemburu jika ada laki-laki lain yang ingin mendekati Cheng Yao. Sampai akhirnya Sue pun pergi dari rumah tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film My Boss full episode versi bioskop singkat. Drama Cina My Boss menceritakan tentang kisah cinta Cheng Yao diperankan oleh Zhang Ruonan dan Qian Hing diperankan oleh Chen Xingsu. Cheng Yao adalah seorang pengacara, sedangkan Qian adalah atasan Cheng Yao di tempat ia bekerja. Pertemuan mereka berdua pun berawal dari ketidaksengajaan. Mereka juga memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah perbedaan kepribadian mereka tetap akan membuat hubungan mereka berjalan dengan baik? Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang gadis yang bernama Cheng Yao dan Ting. Saat itu mereka sedang bertemu dengan Tuan Fang, salah satu klien mereka. Namun perlakuan Tuan Fang sangat tidak disukai oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Cheng Yao mendengar pria yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita. Tetapi obrolan itu malah memperlihatkan jika pria tersebut sedang ingin menjual dirinya. Sebab mereka membicarakan perihal tarif pelayanan dan pria itu bernama Qian. Lalu karena perlakuan Tuan Fang sudah sangat keterlaluan, akhirnya Cheng Yao memberanikan diri untuk memberontak dan bergegas pergi meninggalkannya. Cheng Yao pun benar-benar kesal atas perlakuan itu. Melihat kekesalan Cheng Yao membuat Ting berusaha menenangkannya. Mereka juga kembali melihat Qian menaiki mobil yang begitu mewah. Beberapa hari kemudian, akhirnya Cheng Yao mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan firma hukum. Cheng Yao juga menemukan rumah baru untuk tempat tinggal selama ia bekerja. Namun tak disangka Cheng Yao malah kembali bertemu dengan Qian. Bahkan ternyata Qian tinggal di rumah yang sama dengan Cheng Yao karena pemilik rumah tersebut menerima uang sewa dari mereka berdua. Maka dari itu Cheng Yao berusaha membuat rumah tersebut menjadi miliknya. Beruntung usaha Cheng Yao berhasil. Melihat rumah itu membuatnya merasa sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba saja Qian juga ikut masuk ke rumah tersebut. Karena Qian benar-benar harus tinggal di sana selama beberapa waktu. Namun mereka masih saja berdebat. Sampai akhirnya pemilik rumah itu pun ada di sana. Kedatangan pemilik rumah membuat Cheng Yao memperlihatkan jika ia adalah seorang pengacara. Bahkan Cheng Yao berpura-pura memiliki hubungan dengan Qian, atasannya di firma hukum Junheng. Kali ini Cheng Yao berani berkata seperti itu karena ia belum mengetahui bahwa pria yang ada di sana adalah Qian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemilik rumah menyarankan agar mereka tinggal bersama, sebab rumah tersebut juga memiliki 2 kamar. Lalu setelah pemilik rumah itu pergi, Qian langsung membuat perjanjian. Jika setelah urusannya selesai, maka ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Bahkan Qian pun ingin membayar uang sewa 2 kali lipat pada Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao menyetujuinya. Di malam hari, Qian dan Cheng Yao sedang berada di balkon rumah. Saat itu Cheng Yao membuat beberapa aturan yang harus Qian turuti. Tetapi Cheng Yao malah menganggap jika Qian masih bekerja sebagai laki-laki bayaran. Maka dari itu Cheng Yao terus berusaha menyadarkan Qian. Tetapi Qian malah tidak habis pikir dengan apa yang Cheng Yao katakan. Kemudian Cheng Yao pun membersihkan ruang kamarnya. Namun ia kepo dengan apa yang sedang Qian lakukan. Dan ketika Cheng Yao melihat kamar Qian,
ia malah merasakan suasana yang begitu seram. Bahkan Cheng Yao juga mendengar Qian yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Padahal sebenarnya wanita itu adalah klien Qian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang sedang menguping. Dan lagi-lagi Cheng Yao terus meminta Qian untuk mencari pekerjaan yang baik. Apalagi Qian begitu pintar memberikan nasihat hukum. Tak berhenti di sana, hubungan mereka juga masih sangat tidak akrab sama sekali. Setelah itu, Qian dihubungi oleh Wu Jun. Ternyata Qian mengidap insomnia dan Wu Jun membantu Qian untuk konsultasi dengan beberapa dokter agar Qian bisa normal kembali. Bahkan Wu Jun menyiapkan barang-barang untuk membantu Qian tertidur nyenyak. Lalu Qian pun langsung beristirahat. Tetapi ia malah mendengar Cheng Yao yang sedang membersihkan rumah sambil bernyanyi. Tak disangka nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuat Qian tertidur pulas. Namun Qian masih belum menyadari hal itu. Dan saat Qian keluar kamar, ia malah mendapati semua ruangan sudah diberikan pembatas oleh Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai masuk bekerja di firma hukum Junheng. Cheng Yao juga langsung diberitahu oleh salah satu rekan kerja tentang firma hukum tersebut. Mengetahui bahwa Qian adalah atasannya membuat Cheng Yao menjadi sangat bahagia. Tetapi ternyata Qian merupakan seorang atasan yang begitu tegas dan disiplin. Cheng Yao juga disapa oleh Bao, Yu Fei, dan Tan Ying. Lalu Bao dan Yu Fei membawa Cheng Yao untuk melihat ruangan rahasia Qian. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruang penyimpanan semua penghargaan Qian, sekaligus barang ancaman yang pernah dikirimkan pada Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Qian pun langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Cheng Yao segera merubah sikap, sebab ia begitu ingin menghormati Qian sebagai bos sekaligus idolanya di dunia pengacara. Namun tak disangka Qian malah mengingatkan Cheng Yao jika di antara mereka tidak boleh sampai memiliki perasaan, karena hanya akan ada urusan pekerjaan. Cheng Yao juga baru mengetahui bahwa wanita yang sedang bersama Qian di restoran beberapa waktu yang lalu adalah ibunya sendiri. Di malam hari, Cheng Yao sedang membersihkan rumah sembari mengobrol dengan Ting lewat sebuah video call. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian karena ia mendengar suara dari kamar tersebut. Dan tanpa sengaja, Cheng Yao malah menjatuhkan sebuah patung yang ada di kamar itu. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Apalagi tiba-tiba saja Qian malah sudah pulang ke rumah. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha untuk mengulur waktu agar Qian tidak masuk ke kamar. Tetapi usaha Cheng Yao pun gagal, sebab Qian tetap mengetahui kesalahan Cheng Yao. Akhirnya Qian pun langsung mengusir Cheng Yao dari rumah tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menunggu taksi, Qian malah ada di sana. Awalnya Cheng Yao berpikir bahwa Qian akan berubah pikiran. Tetapi ternyata Qian malah membantu Cheng Yao untuk memesan taksi. Kali ini Cheng Yao memutuskan untuk tinggal di perusahaan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk menginap di hotel. Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat karena ia berpikir tidak akan ada orang yang masuk ke ruangan tersebut. Lalu setelah Cheng Yao selesai membuat tempat tidur, ia malah kembali menemukan benda yang menyeramkan. Namun Cheng Yao tetap bisa tertidur lelap. Sementara itu Qian malah tidak bisa tertidur karena insomnianya kembali kambuh. Di sisi lain Cheng Yao bermimpi buruk. Hal tersebut membuatnya keluar dari ruangan itu. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Mengetahui kedatangan Qian membuat Cheng Yao terus berusaha untuk bersembunyi. Setelah keadaan aman, Cheng Yao pun kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya, Cheng Yao bersama rekan kerja yang lain sudah mulai bekerja. Namun Bao menegur Cheng Yao karena melihat wajah Cheng Yao yang kekurangan istirahat. Hal itu membuat mereka membicarakan Qian. Tetapi tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua terkejut. Lalu Cheng Yao segera menutupi mata pandanya. Tan Ying juga ada di sana untuk memperbaiki make up. Setelah selesai, Cheng Yao dan Qian malah berbarengan keluar dari toilet. Qian pun meminta Cheng Yao untuk segera masuk ke ruang rapat.
Kali ini mereka mendapatkan kasus yang begitu besar. Tetapi karena Cheng Yao masih belum berpengalaman, akhirnya ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan Qian malah dengan berani merendahkan kemampuan Cheng Yao. Qian juga tidak segan ingin memecat Cheng Yao jika selama 1 bulan Cheng Yao tidak memperlihatkan perkembangannya. Dan di hari berikutnya, Cheng Yao terbangun karena mendengar suara seseorang. Hal itu membuatnya bergegas untuk bersiap-siap bekerja, walaupun jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tak disangka ternyata orang yang ada di perusahaan adalah Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao berakting agar Qian tidak mencurigainya tinggal di perusahaan. Cheng Yao juga sempat mengatakan jika mata panda Qian sudah sangat terlihat jelas karena ia terus bekerja keras. Hal itu membuat Qian baru menyadari dan ia langsung memakai kacamata hitam untuk menutupi mata panda tersebut. Kemudian Cheng Yao terus saja berusaha mengambil hati Qian, tetapi usaha Cheng Yao tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Cheng Yao kembali bekerja dengan rekan yang lain. Tak berselang lama, Wu Jun pun ada di sana. Kali ini ia sangat memuji kecantikan Cheng Yao. Sebelum akhirnya Wu Jun pergi menemui Qian. Dan di malam hari, Cheng Yao terus menunggu Qian pergi dari perusahaan. Tetapi Qian malah tidak kunjung pergi. Bahkan Qian juga tidak terlihat mengantuk sama sekali. Sementara Cheng Yao terus berharap Qian segera pergi agar ia bisa beristirahat. Melihat Cheng Yao yang sudah kelelahan membuat Qian bergegas meninggalkan perusahaan. Kepergian Qian tersebut langsung dimanfaatkan Cheng Yao untuk segera tidur. Tetapi di pertengahan malam Qian malah kembali ke perusahaan. Saat itu akhirnya Qian mengetahui jika selama beberapa hari ini Cheng Yao tinggal di perusahaan. Hal tersebut membuat Qian langsung membangunkan Cheng Yao. Kedatangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Cheng Yao juga terus berusaha menjelaskan semuanya pada Qian. Beruntung Qian mengizinkan Cheng Yao untuk tetap tinggal di sana selama beberapa hari sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tak hanya itu, Qian pun ingin tahu bagaimana caranya Cheng Yao bisa tertidur di tempat tersebut. Dan jawaban Cheng Yao hanya sederhana, sampai membuat Qian tidak mempercayainya. Lalu Cheng Yao kembali terbangun karena mendengar suara hujan turun. Hal tersebut membuat Cheng Yao bersemangat untuk bekerja. Ia juga sarapan pagi dengan masakan yang dibuatnya. Bahkan ketika Cheng Yao sedang menghafal pasal hukum, Qian malah sudah berada tepat di belakangnya. Qian pun merasa heran sebab Cheng Yao begitu bahagia hanya karena menghafal pasal. Melihat Qian yang sedang bekerja keras membuat Cheng Yao semakin mengaguminya. Cheng Yao juga membuat kopi untuk Qian. Tetapi kebaikan Cheng Yao malah tidak diterima dengan baik oleh Qian. Hal itu pun tidak membuat Cheng Yao merasa sedih. Sebab Cheng Yao sedang ingin berjuang untuk mendapatkan tugas dari Qian. Dan di hari itu Cheng Yao berhasil mendapatkan tugas pertamanya. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat bahagia. Walaupun ia tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahkan Cheng Yao harus melewati hujan yang begitu lebat. Di malam hari, Cheng Yao kembali ke perusahaan dengan tubuhnya yang basah karena hujan. Namun ia malah mendapati listrik dan air di perusahaan padam. Akhirnya Cheng Yao meminta bantuan Qian untuk memperbaiki kerusakan itu. Tetapi Qian malah tega menolak permintaan Cheng Yao. Padahal Cheng Yao juga sempat ingin menumpang mobil Qian untuk pergi ke hotel. Lalu ketika Qian ingin masuk ke mobil, ia baru merasa kasihan pada Cheng Yao. Akhirnya Qian kembali menemui Cheng Yao. Ia juga mengizinkan Cheng Yao untuk membersihkan diri di kamar mandi rumahnya. Setelah selesai membersihkan diri, Cheng Yao berinisiatif ingin memasakkan makanan untuk Qian sebagai tanda terima kasih. Awalnya kebisingan Cheng Yao memasak membuat Qian tidak bisa tertidur. Namun saat Cheng Yao bernyanyi, Qian malah tertidur pula sampai di pagi hari. Hal itu pun membuat Qian tidak menyangka sama sekali. Saat itu Qian langsung membangunkan Cheng Yao yang tertidur di sofa. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Cheng Yao juga menjelaskan alasan mengapa ia sampai bisa tertidur di sofa. Kali ini Qian baru mengetahui jika suara hujan bisa membuat manusia merasakan ketenangan. Tetapi Qian malah tidak mempercayai hal itu. Karena Qian mulai berpikir apakah nyanyian Cheng Yao yang membuatnya bisa tertidur pulas. Pemikiran tersebut tetap tidak berhasil membuat Qian menyadari jika memang Cheng Yao lah
yang berhasil menyembuhkan insomnianya. Di sisi lain, Cheng Yao sedang berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao dibuat bahagia karena Qian meminta Yu Fei untuk memberikan Cheng Yao sebuah file, dan file tersebut berisi tentang kasus yang harus ditangani oleh perusahaan firma hukum mereka. Tak hanya itu, Cheng Yao juga dimasukkan ke grup Bao beserta 2 rekan yang lain. Hal tersebut berhasil menjadikan hubungan mereka semakin membaik. Di malam hari, Qian mencoba mengikuti saran Cheng Yao dengan menghidupkan suara hujan. Tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan Qian juga meminta seseorang untuk memasak, agar sama seperti saat Cheng Yao memasak di rumah itu. Namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Akhirnya Qian kembali meminum obat yang diberikan dokter untuk dirinya. Kemudian Qian pergi keluar rumah, dan tak disangka Qian malah melihat Cheng Yao yang tertidur di sebuah supermarket. Ternyata hal tersebut hanyalah ilusi di dalam pikiran Qian. Sementara itu Cheng Yao masih bekerja lembur karena tugas yang Qian berikan padanya. Bahkan Cheng Yao tidak memiliki waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Tak berselang lama Qian juga ada di sana. Kali ini Qian dengan berani mencubit pipi Cheng Yao, sebab ia ingin memastikan jika orang tersebut memanglah Cheng Yao. Hal itu pun sempat membuat Cheng Yao terkejut. Apalagi Qian memberikan sedikit rasa pedulinya pada Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Cheng Yao mengagumi kepribadian Qian. Lalu Cheng Yao membuat mie sambil bernyanyi. Tak disangka lagi-lagi nyanyian itu terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Keesokan harinya, rekan kerja Qian dibuat heran karena melihat Qian yang tertidur pulas di sofa. Wu Jun juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Wu Jun mengajak semua orang di perusahaan untuk datang ke acara penyambutan rekan kerja baru mereka. Setelah itu, saat jam istirahat tiba, Cheng Yao pergi untuk memakan ramen. Tetapi ia malah mendapatkan pesan dari Qian yang memintanya untuk segera kembali ke perusahaan. Pesan itu pun tidak terlalu dipedulikan oleh Cheng Yao, sebab ia masih ingin menikmati kelezatan makanan tersebut. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Cheng Yao, dan pria itu adalah teman lama Cheng Yao yang bernama Wu Chen. Ternyata Wu Chen ingin meminta pendapat Cheng Yao tentang kasus yang sedang menimpanya. Namun kasus itu tidak terlalu dipahami oleh Cheng Yao. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya kali ini benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau karena Qian berbicara dengan begitu tegas, sebab kasus Wu Chen bukanlah kasus yang berada dalam kebenaran. Setelah Wu Chen pergi, Qian langsung memberikan beberapa nasihat pada Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian juga kembali membuat Cheng Yao terkejut karena Qian meminta Cheng Yao untuk menjadi asisten hidupnya. Namun tawaran itu tidak diterima oleh Cheng Yao sebab ia tetap ingin menjadi pengacara. Tetapi Qian masih terus memaksa Cheng Yao agar membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Cheng Yao dan Qian sudah berada di rumah. Saat itu Cheng Yao sedang memperbaiki saluran air yang ada di rumah Qian. Setelah selesai, Cheng Yao malah mendapati semua barang-barangnya yang sudah berada di kamar. Ternyata Qian memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk kembali ke rumah tersebut. Semua itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa aneh. Akhirnya ketika selesai berbicara dengan Ting, Cheng Yao memutuskan untuk pergi ke acara yang dibuat oleh Wu Jun. Setelah itu Cheng Yao pun berkumpul dengan semua rekan kerjanya. Kali ini mereka terlihat bersenang-senang. Dan di sisi lain, Qian masih terus berusaha untuk menyembuhkan insomnianya. Lalu Qian menghubungi Cheng Yao agar ia segera pulang. Tetapi Cheng Yao sudah tidak langsung menuruti perkataan Qian. Sampai akhirnya Qian sendirilah yang ikut bergabung bersama semua rekan kerjanya di acara tersebut. Bao juga merasa heran atas kedatangan Qian. Sebab selama ini Qian tidak pernah mau menghadiri acara seperti itu. Tetapi kedatangan Qian malah membuat acara tersebut menjadi begitu canggung. Akhirnya Qian mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan. Tetapi tantangan dari permainan itu sangatlah sulit, sebab mereka diminta untuk menjelaskan isi dari pasal yang disebutkan. Setelah permainan selesai, Cheng Yao malah mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Akhirnya Qian pun segera membawa Cheng Yao pulang ke rumah.
Selama di perjalanan, Cheng Yao terus saja berbicara sampai membuat Qian merasa sedikit kesal. Cheng Yao juga muntah di dalam mobil Qian, sebab Cheng Yao sudah tidak bisa menahan rasa mual akibat mabuk yang ia rasakan. Saat itu akhirnya Qian terpaksa mengeluarkan Cheng Yao dari mobil. Bahkan Qian malah memasukkan Cheng Yao ke sebuah kotak yang ada di sana. Dalam situasi tersebut, Qian tetap saja menggunakan hukum agar ia tidak dirugikan. Karena pertolongan yang Qian berikan pada Cheng Yao harus dibayar dengan hal yang sama oleh Cheng Yao. Kemudian Qian membawa Cheng Yao pulang ke rumah dengan bantuan petugas yang ada di sana. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao malah terjatuh di atas tubuh Qian saat Qian membantunya bangkit dari kotak. Situasi itu membuat Cheng Yao memuji ketampanan Qian. Bahkan Cheng Yao dengan berani menyentuh wajah Qian. Dan akhirnya Cheng Yao pun tertidur pulas di sofa. Di hari berikutnya, Cheng Yao baru saja terbangun. Tetapi ia sudah mendapati Qian yang sedang menunggunya terbangun. Kali ini Cheng Yao benar-benar terkejut mengingat apa yang telah ia lakukan pada Qian. Akhirnya Qian pun membuat daftar kerugian atas hal yang sudah Cheng Yao perbuat. Namun ganti rugi yang diminta oleh Qian benar-benar tidak sanggup dibayar oleh Cheng Yao. Maka dari itu Qian memberikan sebuah solusi. Walaupun solusi tersebut sangatlah banyak, tetapi Cheng Yao tetap terpaksa untuk menyetujuinya. Karena hal itu akan melunasi semua kerugian Qian. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai berbelanja beberapa kebutuhan keamanan rumah. Lalu ketika Qian membuka kulkas, ia sangat tidak menyukai bau durian yang tersimpan di kulkas tersebut. Padahal Cheng Yao begitu menyukainya. Dan saat malam hari, Qian kembali meminta Cheng Yao untuk memasak makanan. Tetapi Cheng Yao malah memesan makanan mewah. Padahal Qian hanya ingin dibuat tertidur oleh aktivitas dan nyanyian Cheng Yao. Akhirnya mau tidak mau Cheng Yao harus memasak sendiri makanan untuk Qian. Namun Qian tetap saja tidak merasa puas. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu kesal. Kemudian Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Tetapi kondisi kesehatan perut Cheng Yao sedang tidak baik. Sebab ia terlalu banyak menghabiskan makanan yang sebenarnya ia masak untuk Qian. Lalu ketika Cheng Yao ingin pulang ke rumah, ia malah melihat Qian yang sedang dalam bahaya. Hal itu membuat Cheng Yao segera menyelamatkan Qian. Tetapi tak disangka ternyata dua orang laki-laki tersebut adalah pengawal ibu Qian. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Setelah itu, Qian pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Kali ini ibu Qian sengaja berpura-pura sakit di depan Qian. Ternyata ibu Qian sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan Qian. Karena Qian mengidap insomnia dan ibunya menginginkan Qian bisa hidup normal seperti orang lain. Di sisi lain, Cheng Yao sedang menunggu Qian di rumah. Cheng Yao juga sempat memikirkan hal yang membuatnya merasa begitu takut karena ia sudah melakukan kesalahan. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Kedatangannya langsung disambut dengan baik oleh Cheng Yao. Bahkan Cheng Yao sudah memasakkan beberapa menu makanan khusus untuk Qian. Namun Qian malah tidak menghargai sama sekali semua usaha yang sudah Cheng Yao lakukan untuknya. Sikap buruk Qian tersebut tidak membuat Cheng Yao merasa kesal. Karena Cheng Yao hanya merasa takut jika ia tidak melayani Qian dengan baik. Dan nantinya Qian akan melipat gandakan hutang Cheng Yao. Saat itu Cheng Yao dibuat heran dengan tingkah Qian dan Wu Jun. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin mengetahui rahasia dan hobi Qian dari Tan Ying. Namun Tan Ying tidak mau memberitahukan hal apapun pada Cheng Yao. Akhirnya Cheng Yao berniat untuk mencari tahu hal itu seorang diri. Di malam hari, Cheng Yao mulai memperhatikan semua yang Qian lakukan. Karena jika Cheng Yao mengetahui rahasia Qian, maka ia akan terbebas dari kendali Qian. Tetapi Cheng Yao mulai merasa ada yang aneh dari Qian. Karena Qian berada di kamar mandi dalam waktu yang cukup lama. Ternyata Qian sedang mengikuti saran Wu Jun untuk menyembuhkan insomnianya. Setelah selesai, Qian pun langsung masuk ke kamar. Namun tak berselang lama, Qian malah kembali lagi ke kamar mandi. Di sana Qian
Kian mendapati kloset yang sudah diberikan bantalan handuk. Bahkan Cheng Yao juga menyemangati Kian sebab ia mengira bahwa Kian sedang sembelit. Hal itu pun membuat Kian tidak habis pikir atas apa yang Cheng Yao lakukan. Kemudian di pertengahan malam, Cheng Yao masih terus mengawasi gerak-gerik Kian. Cheng Yao juga sampai mengikuti Kian yang pergi jogging. Tetapi lama-kelamaan Cheng Yao pun menyerah karena terlalu kelelahan. Tak disangka semua perlakuan Cheng Yao sudah diketahui dengan jelas oleh Kian jika Cheng Yao sengaja mengawasinya. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha menjelaskan pada Kian bahwa sebenarnya ia melakukan semua itu hanya untuk membuat Kian bahagia, agar Kian bersedia memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk bergabung dalam sebuah kasus yang Kian tangani. Mengetahui niatan Cheng Yao membuat Kian berbaik hati dan ia langsung meminta Cheng Yao untuk menemui klien di esok hari. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Cheng Yao terlihat begitu bersemangat. Tak berselang lama, klien mereka pun ada di sana. Ternyata klien kali ini adalah Bai Xing, salah satu artis yang sangat diidolakan oleh Cheng Yao. Saat itu mereka langsung membicarakan tentang masalah Bai Xing. Ternyata Bai Xing ingin mendapatkan keadilan dari perceraiannya dengan Su Jun. Namun penanganan Kian benar-benar begitu fokus dan tidak ingin bertele-tele, sebab Kian sangat menghargai waktu yang ia miliki. Di malam hari, Cheng Yao sedang menghiasi balkon rumahnya dengan bunga dan lampu-lampu yang begitu indah. Lalu Cheng Yao kembali mencari petunjuk untuk melanjutkan kasus Bai Xing. Tak berselang lama, ketika mendengar Kian sudah pulang ke rumah, Cheng Yao langsung bergegas menyambut kedatangan Kian. Ternyata sikap lucu yang Cheng Yao lakukan karena ia ingin meminta saran dari Kian agar Cheng Yao bisa mendapatkan petunjuk untuk kasus Bai Xing. Namun usaha Cheng Yao pun masih tidak membuahkan hasil. Kemudian Cheng Yao memasak makanan sambil bernyanyi. Mendengar nyanyian itu langsung membuat Kian merasa mengantuk. Akhirnya Kian pun baru mengingat jika nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuatnya tertidur. Maka dari itu Kian segera keluar kamar untuk meminta Cheng Yao berhenti bernyanyi, sebab Kian masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Setelah pekerjaan tersebut selesai, Kian baru meminta Cheng Yao bernyanyi kembali. Hal itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa kesal. Tetapi mau tidak mau ia tetap harus melakukannya. Di pertengahan malam tiba-tiba saja Kian terbangun karena merasa lapar. Akhirnya Kian membuka kulkas untuk mencari makanan. Tak disangka semua makanan yang ada di sana sudah tertera harga. Namun Kian tetap memakan masakan Cheng Yao. Bahkan Kian juga terlihat menyukai makanan tersebut. Lalu tanpa sengaja Kian melihat Cheng Yao yang tertidur di meja. Hal itu membuat Kian membangunkannya. Ternyata Kian ingin memberikan saran tentang kasus Bai Xing. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Cheng Yao juga terlihat begitu bersemangat dan semua yang Kian katakan berhasil dipahami dengan baik oleh Cheng Yao, walaupun Kian tetap bersikap kaku dan dingin. Di hari berikutnya mereka kembali bertemu dengan Bai Xing. Kian juga masih seperti biasa yang tidak ingin membuang-buang waktunya. Maka dari itu sebagai pengacara Kian langsung memberitahu tentang cara dan keuntungan yang bisa Bai Xing dapatkan dari gugatannya pada Su Jun. Lalu ketika Kian pergi, Cheng Yao lah yang bertugas untuk mengobrol dengan Bai Xing. Tak disangka kali ini Bai Xing memanfaatkan situasi itu untuk menceritakan penderitaannya. Mendengar semua perkataan Bai Xing benar-benar membuat Cheng Yao merasa iba. Sebab Bai Xing pernah begitu disakiti oleh Su Jun. Akhirnya hal tersebut menjadikan Cheng Yao berniat untuk membantu Bai Xing mendapatkan keadilan yang ia inginkan. Kemudian Cheng Yao kembali ke meja kerjanya. Saat itu ia langsung mengingat jika adik perempuannya yang bersama Cheng Si juga pernah disakiti oleh laki-laki. Lalu di malam hari Kian pun mengajak Cheng Yao untuk pulang bersamanya. Tak disangka Kian masih terus meminta Cheng Yao untuk memasak dan bernyanyi. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa senang karena Kian adalah orang pertama yang menyukai nyanyiannya. Saat itu Cheng Yao dan Kian makan malam bersama. Cheng Yao juga memanfaatkan momen tersebut untuk membicarakan
kasus Bai Xing. Kali ini Cheng Yao benar-benar memperlihatkan jika ia sangat ingin membantu Bai Xing mendapatkan keadilan. Karena Cheng Yao merasa bahwa Bai Xing adalah orang yang begitu baik. Mendengar hal tersebut langsung membuat Qian menegurnya. Sebab sebagai seorang pengacara harus bisa menjaga jarak pada klien. Karena pengacara tidak boleh menggunakan perasaan ketika membantu klien. Perkataan Qian pun membuat Cheng Yao merasa sedikit kesal. Akhirnya Cheng Yao segera masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Wu Jun menemui Qian yang sedang bermain panah. Saat itu Wu Jun meminta Qian untuk menghadiri sebuah acara penting. Wu Jun juga menyarankan agar Qian mengajak Cheng Yao karena atasan mereka memerintahkan untuk membawa seorang perwakilan pengacara wanita dari firma hukum mereka. Hal itu pun disetujui oleh Qian, walaupun ia tetap saja mempertahankan sikap gengsinya. Di malam hari, Cheng Yao pulang ke rumah dengan membawa sebuah bunga. Awalnya Qian mengira bahwa bunga itu diberikan untuk dirinya. Padahal Cheng Yao ingin meletakkan bunga tersebut di vas bunga yang ada di ruang tamu. Hal itu benar-benar membuat Qian merasa sangat malu. Lalu Qian pun memberanikan diri untuk mengajak Cheng Yao pergi ke sebuah acara bersama dirinya. Qian juga memaksa Cheng Yao untuk menuruti perintahnya. Padahal Cheng Yao sudah memiliki janji bertemu dengan Cheng Xi. Di hari berikutnya, Qian dan Cheng Yao sudah berada di acara yang diberitahukan Wu Jun. Namun ternyata Wu Jun hanya sedang menipu Qian, karena acara itu adalah acara pesta lajang asosiasi hukum. Akhirnya mau tidak mau Qian terpaksa harus tetap berada di acara tersebut. Lalu acara pun dimulai dengan beberapa bagian untuk setiap orang bisa menemukan pasangan yang tepat. Ketika bagian mengenal satu sama lain dimulai, Qian langsung memperlihatkan ketidakcocokannya pada semua wanita yang ada di sana. Kemudian saat bagian kedua dilakukan, Qian segera meminta Cheng Yao untuk menjadi teman kelompoknya. Padahal ada dua orang laki-laki yang sedang ingin mengajak Cheng Yao bergabung. Kali ini mereka sedang berlomba mendayung. Namun Qian malah tidak membantu Cheng Yao sama sekali. Sampai akhirnya tanpa sengaja salah satu alat pendayung Cheng Yao terjatuh ke danau. Hal itu membuat ia ingin segera mengambil alat dayung tersebut. Tetapi Qian malah berusaha menahannya. Dan situasi itu membuat Qian terjatuh ke danau. Melihat hal tersebut menjadikan Cheng Yao segera membantu menyelamatkan Qian. Kemudian Cheng Yao terlihat sangat merasa bersalah. Namun Qian malah berpikir jika sebenarnya Cheng Yao sedang menyimpan sebuah harapan pada Qian. Karena Cheng Yao yang berusaha ingin menyelamatkannya. Pemikiran Qian tersebut malah membuat Cheng Yao merasa jika Qian terlalu percaya diri. Setelah itu mereka pergi ke hotel untuk membersihkan diri. Tetapi tak disangka Qian benar-benar gugup dengan situasi mereka berdua. Tak berselang lama Wu Jun pun ada di sana untuk mengantarkan pakaian yang diminta oleh Qian. Mengetahui keberadaan Cheng Yao membuat Wu Jun khawatir jika Qian sampai berbuat hal yang tidak baik. Namun ketika Wu Jun melihat pakaian Qian dan Cheng Yao, ia benar-benar tidak habis pikir dengan mereka berdua. Apalagi mereka malah terus saling berdebat. Akhirnya Wu Jun memutuskan untuk pergi dari sana. Wu Jun juga sempat meminta Cheng Yao untuk berhati-hati. Dan lagi-lagi Cheng Yao malah membuat Qian merasa kesal. Sebab ia menutup hidung serta mulutnya ketika Qian sedang bersin karena flu akibat kedinginan. Di malam hari, Cheng Yao dan Qian sedang berada di rumah. Namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengetuk pintu rumah mereka. Kedatangan wanita itu membuat Cheng Yao mengira bahwa wanita tersebut adalah mantan pacar Qian. Qian juga melarang Cheng Yao untuk membuka pintu. Tetapi Cheng Yao malah sengaja membuka pintu. Ya. Akhirnya, Dong Ming mengira jika Cheng Yao adalah pacar Qian. Sebab Qian juga mengirimkan pesan pada Dong Ming dengan memberitahu bahwa Cheng Yao memang pacarnya. Hal itu membuat Dong Ming merasa begitu sedih dan kesal. Padahal Cheng Yao sudah berusaha menjelaskan pada Dong Ming jika ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun. Namun Dong Ming malah tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan Dong Ming terus mengingatkan Cheng Yao bahwa Qian hanya akan menjadi miliknya. Keesokan harinya, Cheng Yao membelikan minuman untuk Bao dan Yu Fei. Ternyata Cheng Yao ingin meminta laporan kasus yang ditangani Qian selama 3 bulan terakhir. Sebab Cheng Yao mau mempelajari semua kasus tersebut.
Kemudian ketika Cheng Yeo sudah pulang ke rumah, ia langsung memeriksa semua berkas kasus yang ditangani Kian. Kali ini akhirnya Cheng Yeo menemukan sebuah kejanggalan. Hal itu membuatnya langsung mencoba menghubungi klien tersebut. Dan tak disangka usaha Cheng Yeo malah membuatnya mengetahui jika ternyata Kian mengidap insomnia. Dan hanya dirinya lah yang bisa menyembuhkan penyakit Kian. Setelah itu, Cheng Yeo pun sengaja memasak sambil bernyanyi untuk membuat Kian tertidur. Usaha Cheng Yeo tersebut benar-benar berhasil. Bahkan Cheng Yeo melihat hal itu dengan begitu jelas. Sampai akhirnya Cheng Yeo merasa bahwa Kian sudah berada di bawah kendalinya. Lalu keesokan paginya Kian baru saja terbangun. Namun ia merasa begitu kesal atas apa yang Cheng Yeo lakukan. Karena sebenarnya Kian masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian mereka bertemu dengan Sujun beserta pengacara yang bernama King. King dan Cheng Yeo juga terlihat seperti saling mengenal. Kali ini mereka langsung membahas tujuan kedatangan Sujun. Ternyata Sujun ingin menyelesaikan permasalahannya pada Bai Xing dengan berdamai. Awalnya Kian terlihat menyukai tujuan Sujun. Tetapi ternyata Kian menolak hal tersebut. Keputusan Kian pun sempat membuat Cheng Yeo terkejut. Keputusan itu membuat pihak Sujun sangat tidak terima. Namun mau tidak mau mereka harus tetap menghargai keputusan Kian yang sudah sesuai dengan keinginan Bai Xing. Lalu setelah Sujun dan King pergi, Kian langsung memberitahukan ketidaksukaannya melihat gerak-gerik Cheng Yeo dengan King. Hal itu pun membuat Cheng Yeo menjelaskan pada Kian jika mereka hanya sekedar teman biasa. Sebab King adalah senior Cheng Yeo semasa kuliah. Cheng Yeo juga dibuat kesal oleh Kian. Ternyata setelah Kian mengomeli Cheng Yeo, ia malah tetap meminta Cheng Yeo untuk memasakkan makan malam untuknya. Kemudian ketika Cheng Yeo pulang ke rumah, ia bertemu dengan Cheng Si yang ingin menitipkan anjing peliharaannya. Sebab Cheng Si sedang ada urusan mendadak. Anjing itu juga membuat Cheng Yeo merasa sangat gemas. Namun Cheng Yeo terus berharap agar anjing tersebut tidak menggonggong karena pasti akan membuat Kian terganggu. Tetapi anjing itu malah terus saja menggonggong. Awalnya Cheng Yeo berusaha menutupi gonggongan tersebut. Namun lama-kelamaan Kian pun menegur Cheng Yeo. Sampai akhirnya anjing itu keluar kamar dan membuat Kian menjadi ketakutan. Kian juga meminta Cheng Yeo membawa pergi anjing tersebut. Tetapi Cheng Yeo tetap terus berusaha membujuk Kian agar ia mengizinkan anjing itu tinggal di rumah selama beberapa waktu. Cheng Yeo pun akhirnya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui penyakit yang Kian derita. Setelah itu Cheng Yeo kembali memasak walaupun sebenarnya ia merasa begitu kesal pada Kian. Menyadari kekesalan Cheng Yeo membuat Kian berbesar hati mengizinkan anjing Cheng Si tinggal di rumah mereka. Keesokan harinya Cheng Yeo pergi bekerja seperti biasa. Tetapi kali ini Cheng Yeo datang terlambat. Akhirnya Bao memberitahu Cheng Yeo jika Kian menitipkan sebuah pesan sebelum Kian pergi ke bandara. Cheng Yeo diminta untuk menyambut kedatangan Bai Xing di firma hukum mereka. Tugas itu pun tidak membuat Cheng Yeo keberatan sama sekali. Tak berselang lama, akhirnya Bai Xing sudah bersama Cheng Yeo. Namun kali ini Bai Xing meminta bantuan Cheng Yeo secara khusus untuk mewakilkan dirinya berbicara pada Sujun. Karena Bai Xing tidak memiliki keberanian sebab kepribadian Sujun yang begitu buruk. Mendengar semua cerita sedih Bai Xing membuat Cheng Yeo merasa sangat iba. Akhirnya Cheng Yeo pun bersedia membantu Bai Xing. Walaupun sebenarnya tindakan Cheng Yeo belum tentu diizinkan oleh Kian. Saat itu Cheng Yeo dihubungi oleh Sujun karena Sujun ingin bertemu dengan Bai Xing. Tetapi Cheng Yeo tidak mengizinkan hal tersebut sebab Bai Xing tidak bersedia bertemu dengan Sujun. Lalu ketika Cheng Yeo ingin pulang ke rumah, ia malah dihentikan oleh keberadaan Sujun yang terus meminta Cheng Yeo untuk mengatur pertemuannya dengan Bai Xing. Namun Cheng Yeo tidak bisa membantu Sujun. Hal itu benar-benar membuat Sujun terlihat sangat putus asa. Di hari berikutnya, saat Cheng Yeo berada di halte, ia baru mengetahui kabar bahwa Sujun sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Kabar tersebut benar-benar membuat Cheng Yeo sangat terkejut. Akhirnya Cheng Yeo bergegas pergi ke perusahaan. Ia juga terus berusaha menghubungi Kian, tetapi nomor Kian tidak bisa dihubungi. Tak hanya itu, semua karyawan di perusahaan juga terus membicarakan kehebohan tersebut. Bahkan Bai Xing pun sudah menjadikan Deng Ming sebagai pengacaranya.
Konferensi pers yang mereka lakukan membuat Cheng Yao merasa tidak terima, sebab semua yang dijelaskan di acara itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya Cheng Yao pun pergi untuk menemui Bai Xing, tetapi pertemuan tersebut malah tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena Bai Xing berpura-pura tidak melakukan kesalahan apapun. Padahal semua yang terjadi bukanlah kesalahan Cheng Yao. Deng Ming juga ada di sana memberikan pembelaan untuk Bai Xing. Setelah Bai Xing pergi, Deng Ming langsung meminta agar Cheng Yao memberikan bukti dari semua pembelaannya. Ternyata Deng Ming adalah mantan suami Cheng Si. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana memberikan pembelaan untuk Cheng Yao. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke sebuah tempat. Di sana Cheng Yao mengakui semua kesalahannya karena tidak mendengarkan nasihat Qian. Namun Qian malah sempat terlihat tidak mempercayai Cheng Yao jika Cheng Yao memang tidak bersalah sama sekali. Sebab Bai Xing sendirilah yang meminta bantuan Cheng Yao untuk berkomunikasi dengan Su Jun. Tetapi ternyata Qian sangat memperdulikan Cheng Yao. Ia ingin Cheng Yao bisa melindungi dirinya sendiri. Karena menjadi seorang pengacara bukanlah hal yang mudah. Qian juga percaya bahwa Cheng Yao tidak melakukan sesuatu yang sampai membuat seseorang bunuh diri. Di malam hari mereka pun makan malam bersama. Kali ini Cheng Yao melayani Qian dengan begitu baik sebagai ucapan terima kasihnya. Tetapi Qian malah terlihat canggung dengan situasi tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menulis, ia kembali mengingat pertemuannya bersama Su Jun. Hal itu membuat Cheng Yao masih merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Cheng Yao mendapati saudara laki-laki Su Jun yang sedang melampiaskan amarahnya di depan semua wartawan. Bahkan ia terus menyalahkan Cheng Yao atas kematian Su Jun. Komentar netizen juga benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat terpukul. Sebab mereka mengatakan jika Cheng Yao adalah seorang pembunuh. Bahkan ada seorang yang sampai menghubungi Cheng Yao hanya untuk mengatainya sebagai seorang pembunuh. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan keadaan Cheng Yao. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk pergi ke sebuah restoran. Ternyata Qian mengundang King untuk bertemu. Karena Qian ingin membicarakan tentang kasus Su Jun. Saat itu, Cheng Yao baru mengetahui jika sebenarnya Bai Xing dan Su Jun adalah orang yang sama-sama saling memanfaatkan. Tetapi kali ini Bai Xing ingin melempar kesalahannya pada Cheng Yao. Lalu setelah pembicaraan selesai, Qian malah meminta King untuk pergi. Hal itu membuat King sangat tidak habis pikir. Setelah King pergi, Cheng Yao langsung berterima kasih pada Qian. Tetapi Qian masih saja tidak ingin membuat Cheng Yao salah mengartikan kebaikannya. Maka dari itu, Qian kembali membuat Cheng Yao merasa begitu kesal. Sebab Qian malah memintanya untuk membayar bil. Bahkan Qian benar-benar sangat memperhitungkan biaya waktu yang sudah ia keluarkan. Kemudian karena Qian baru saja meminum alkohol, akhirnya Qian meminta Cheng Yao untuk menyetir mobil. Namun Cheng Yao malah menyetir mobil dengan begitu pelan dibandingkan orang yang berlari. Hal tersebut membuat Qian merasa sangat kesal. Di hari berikutnya, Cheng Yao mendapatkan banyak sekali kiriman paket. Tak disangka ternyata paket tersebut berisi ancaman-ancaman yang ditujukan pada Cheng Yao. Di malam hari, Qian sedang berada di gudang. Di sana, Qian kembali mengingat kenangan buruk ketika ia berada dalam situasi yang sama seperti Cheng Yao. Kemudian, Qian pun pulang ke rumah. Namun, kedatangannya malah membuat Cheng Yao menjadi begitu terkejut. Akhirnya, Qian mengajak Cheng Yao untuk belanja beberapa bahan makanan. Tetapi, sesampainya di supermarket, Qian malah hampir saja mendapatkan masalah dari seorang ibu-ibu. Lalu mereka juga membeli beberapa makanan ringan yang Cheng Yao sukai. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao terlihat kehilangan semangat. Qian pun malah meminta Cheng Yao untuk menghabiskan semua makanan ringan yang sudah mereka beli. Situasi malam itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa begitu sedih. Qian yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Cheng Yao untuk melepaskan kesedihannya. Tangisan Cheng Yao membuat Qian begitu mengasihaninya. Namun Qian tidak pandai menghibur seorang wanita yang sedang bersedih. Sampai akhirnya Qian pun mengatakan bahwa Cheng Yao begitu cantik. Ia juga memberikan semua makanan pada Cheng Yao. Dan Qian membiarkan Cheng Yao melampiaskan semua kesedihannya.
Keesokan harinya, Cheng Yo kembali bekerja seperti biasa. Saat itu, semua rekan Cheng Yo terlihat sangat bahagia. Ternyata berita buruk tentang Cheng Yo di sosial media sudah dibersihkan oleh Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yo merasa begitu lega. Lalu, Qian masih merasa jika suasana hati Cheng Yo masih belum membaik. Akhirnya, ia bertanya pada orang-orang yang ada di sosial media. Pertanyaan itu membuat mereka semua memberikan beberapa saran. Dan Qian pun langsung mempraktekkan setiap saran yang diberikan. Tetapi semua perintah Qian malah membuat Cheng Yo merasa bosan dan kelelahan. Saat itu Cheng Yo baru saja pulang ke rumah. Namun ia malah kembali melihat rumah yang sangat berantakan. Qian juga ada di sana duduk dengan begitu santai. Bahkan Qian terus saja beralasan jika anjing peliharaan Cheng Yo lah yang membuat rumah mereka berantakan. Tetapi sebenarnya Cheng Yo mulai menyadari bahwa semua itu adalah ulah Qian. Akhirnya Cheng Yo pun menyindir Qian sampai membuatnya langsung masuk ke kamar. Lalu Qian segera mengecek apakah saran yang diberikan para netizen sudah benar. Tak disangka ternyata Qian benar-benar salah mengikuti saran yang mereka berikan. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yo untuk jogging bersama. Kali ini Cheng Yo merasa tidak sanggup mengikuti Qian yang berlari terlalu jauh. Ternyata tujuan Qian mengajak Cheng Yo jogging agar suasana hati Cheng Yo membaik. Qian mulai terlihat sangat mempedulikan Cheng Yo. Mereka juga sama-sama melihat keindahan air mancur yang ada di sana. Keindahan suasana tersebut membuat Cheng Yo berterima kasih pada Qian. Karena Qian membuat perasaannya menjadi jauh lebih baik. Cheng Yo juga terus memandangi Qian. Tak disangka pandangan itu membuat Qian menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Cheng Yo terlihat begitu bersemangat karena Qian memanggilnya. Ternyata Qian memberikan Cheng Yo sebuah kasus baru. Hal itu membuat Cheng Yo merasa sangat bahagia. Namun ternyata kasus yang akan ditangani Cheng Yo adalah kasus perceraian Dongshan, ayah Dongming. Qian juga memberikan beberapa masukan untuk Cheng Yo agar ia bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Di hari berikutnya, Cheng Yo mulai mewawancarai Dongshan. Tetapi setelah mereka mengobrol, Cheng Yo malah merasa ada sesuatu yang mengganjal dari perceraian Dongshan. Lalu ketika Cheng Yo kembali ke perusahaan, ia semakin yakin jika Dongshan memang menyembunyikan sesuatu dari alasan perceraiannya. Akhirnya Cheng Yo memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran yang sebenarnya. Kemudian ketika Cheng Yo berada di salah satu villa milik Dongshan, ia malah mendapati Dongshan yang sudah memiliki wanita lain. Bahkan wanita itu sedang hamil. Kebenaran tersebut sempat membuat Cheng Yo terkejut. Sampai akhirnya Dongshan memberitahu hal yang sebenarnya agar Cheng Yo bisa lebih mudah menangani kasus Dongshan. Ternyata Dongshan ingin menceraikan istrinya sebab Mei mengandung anak laki-laki. Dongshan juga begitu bahagia hidup bersama Mei. Walaupun Cheng Yo merasa alasan Dongshan bercerai sangat tidak baik. Tetapi Cheng Yo tetap terus melakukan sesuai dengan kemauan Dongshan karena ia adalah pengacara Dongshan. Saat itu Cheng Yo langsung menemui Qian untuk memberitahukan kebenaran yang baru saja ia dapatkan. Mengetahui hasil yang dilakukan Cheng Yo membuat Qian memujinya. Pujian tersebut sangat membahagiakan bagi Cheng Yo, sampai membuat Cheng Yo menjadi sedikit malu. Di malam hari, Qian pun pulang ke rumah. Namun ia mendapatkan kabar bahwa kondisi di lingkungan itu sedang tidak baik, sebab banyak orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Mengetahui hal tersebut membuat Qian terlihat sangat mengkhawatirkan Cheng Yo, sebab Cheng Yo belum pulang ke rumah. Bahkan ponsel Cheng Yo juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencari keberadaan Cheng Yo. Tetapi Qian terus saja meniatkan kebaikannya sebatas hubungan karyawan dan bos. Lalu Qian pun bergegas meminta bantuan beberapa orang untuk mencari Cheng Yo. Kali ini Qian benar-benar terlihat sangat khawatir. Namun tak disangka ternyata Cheng Yo hanya sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Bahkan anjing tersebut malah berlari menghampiri Qian dan langsung menjilati wajahnya. Padahal anjing itu baru saja memakan sampah. Rasa bau yang menempel di wajah Qian membuatnya menjadi sangat kesal. Alhasil Cheng Yo harus bertanggung jawab untuk membersihkan wajah Qian. Situasi itu pun membuat mereka menjadi sedikit canggung. Keesokan harinya, Cheng Yo sudah menyiapkan sarapan pagi khusus untuk Qian. Karena Cheng Yo merasa bersalah atas apa yang dilakukan anjing peliharaannya. Cheng Yo juga ingin mentraktir Qian untuk makan bersama. Sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari Cheng Yo mewakili anjingnya.
Namun Qian malah terus saja meremehkan Cheng Yao sampai membuatnya merasa begitu kesal pada Qian. Di hari berikutnya, Qian memberikan kabar buruk pada Cheng Yao jika Dongshan sudah meninggal dunia karena tragedi kecelakaan. Hal tersebut membuat kasus Dongshan otomatis terhenti. Qian juga langsung mengajak Cheng Yao untuk menghadiri acara pemakaman Dongshan. Kemudian sesampainya di acara pemakaman Dongshan, semua orang terlihat sangat berbelasungkawa atas kepergian Dongshan. Ternyata Dongshan adalah klien pertama Qian di saat tidak ada yang mempercayai kemampuan Qian. Namun Dongshan begitu mempercayainya. Hal itu membuat Qian sangat menghormati Dongshan. Lalu ketika acara pemakaman selesai, istri Dongshan yang bernama Jiang mengajak Qian dan Cheng Yao mengobrol. Kali ini Jiang memberitahukan bagaimana perjalanan hubungannya dengan Dongshan yang begitu sulit. Tetapi mereka berhasil melewati masa sulit itu. Jiang juga meminta agar Qian merahasiakan gugatan cerai yang dibuat oleh Dongshan. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Qian karena Qian memang selalu menjaga kerahasiaan kliennya. Setelah itu, Qian dan Cheng Yao pulang bersama. Selama di perjalanan, Cheng Yao mulai merasa jika Qian tidak terlalu menyukai Jiang. Ternyata Qian sudah memahami taktik yang Jiang lakukan, bahwa sebenarnya Jiang mengetahui perselingkuhan Dongshan. Maka dari itu, Jiang ingin segera mengkremasi Dongshan agar anak yang dikandung Mei tidak bisa dibuktikan sebagai anak Dongshan dan anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan apapun. Memahami hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka sama sekali sebab Jiang begitu pintar menutupi semuanya. Di malam hari, Cheng Yao sedang menikmati udara malam di balkon rumahnya. Sementara itu, Qian masih sibuk bekerja di ruang tamu. Qian juga mengirimkan sebuah pesan pada Cheng Yao untuk menanyakan tentang tugas yang Qian berikan. Padahal sebenarnya Qian hanya ingin mengetahui kondisi Cheng Yao, sebab Qian khawatir jika suasana hati Cheng Yao menjadi tidak baik. Namun Qian tetap saja menganggap semua kepeduliannya hanya sebatas hubungan karyawan dan bos. Lalu Qian pun menghampiri Cheng Yao. Kali ini mereka mengobrol bersama sampai membuat Cheng Yao kembali ceria. Bahkan Qian juga memberikan pujian untuk Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian baru saja pulang ke rumah. Namun ia malah mendapati anjing Cheng Yao yang sedang bermain di sofa. Hal itu membuat Qian terus berusaha membuat anjing tersebut tidak mendekatinya. Tetapi Qian malah melihat tatapan anjing itu yang menjadikan dirinya langsung mengingat tatapan mata Cheng Yao. Alhasil Qian pun memutuskan untuk menutup mata anjing tersebut. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Melihat kondisi anjingnya membuat Cheng Yao segera membawa anjing itu ke kamar. Kemudian Qian dan Cheng Yao makan bersama di sebuah restoran. Tetapi makanan yang ada di restoran itu sangatlah mahal. Awalnya Cheng Yao begitu keberatan untuk tetap makan di restoran tersebut. Namun mau tidak mau, ia harus terus berada di sana karena Qian yang menginginkannya. Lalu sembari menunggu makanan datang, mereka pun saling mengobrol bersama. Tak disangka mereka terlihat begitu bahagia sebab mereka menyukai sebuah game yang sama. Bahkan Qian juga tidak menyadari jika dirinya sangat ingin membuat Cheng Yao bahagia. Namun Cheng Yao hanya mengartikan hal itu sebagai bentuk kebaikan Qian. Saat itu Cheng Yao mendapat kiriman uang dari Qian. Ternyata Qian ingin mengganti uang yang sudah dikeluarkan Cheng Yao untuk mentraktir dirinya karena Qian tidak mau berhutang budi pada siapapun. Keesokan harinya, Cheng Yao pergi berbelanja beberapa bahan makanan. Ia juga membelikan es krim untuk Qian. Sesampainya di rumah, Cheng Yao langsung mencoba es krim yang sudah ia beli. Cheng Yao juga menawarkannya pada Qian. Tak disangka, Qian yang awalnya menolak tawaran Cheng Yao malah ikut memakan es krim yang sudah dimakan lebih dulu oleh Cheng Yao. Menyadari hal itu membuat Cheng Yao tidak berani mengatakannya pada Qian. Kemudian Cheng Yao pergi untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Tetapi saat Cheng Yao sedang memakan es krim, ia malah kembali mengingat Qian. Hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba saja ada anjing lain yang menghampiri anjing Cheng Yao. Kedatangan anjing tersebut langsung membuat anjing Cheng Yao ingin mengawinkannya. Hal itu membuat pemilik anjing merasa tidak terima. Akhirnya ia meminta ganti rugi atas hal tersebut. Namun nominal yang ia minta sangatlah besar. Tak berselang lama Qian pun ada di sana.
Kedatangannya berhasil membuat masalah itu terselesaikan dengan baik karena Qian sangat ahli dalam bidang hukum. Di malam hari, Cheng Yeo menghubungi Ting untuk menceritakan semua keanehan Qian. Tetapi Cheng Yeo malah berpikir jika perubahan sikap Qian karena ia ingin memecat Cheng Yeo. Mendengar hal tersebut membuat Ting langsung memarahi Cheng Yeo. Sebab semua perlakuan Qian memperlihatkan jika sebenarnya Qian menyukai Cheng Yeo. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yeo menjadi sangat malu. Lalu Cheng Yeo masuk ke kamar Qian untuk mengajaknya melihat kejutan yang disiapkan Cheng Yeo. Ternyata Cheng Yeo menyediakan air panas untuk Qian merendam kakinya. Sebab hal tersebut akan membantu tidur Qian menjadi lebih baik. Kebersamaan itu membuat Cheng Yeo terus memandangi Qian. Bahkan ia terlihat begitu bahagia. Di hari berikutnya, Cheng Yeo kembali bekerja seperti biasa. Ia juga bertemu dengan Bao. Tetapi tiba-tiba saja ada seorang wanita misterius yang sedang mencari Qian. Setelah mereka semua berada di sebuah ruangan, Cheng Yeo baru mengetahui bahwa wanita itu adalah Mei, wanita simpanan Dongshan. Kali ini, Mei ingin mendapatkan keadilan untuk anak yang ia kandung. Karena anaknya harus memiliki bagian dari harta kekayaan Dongshan. Namun Cheng Yeo malah terus saja memotong pembicaraan Mei dan memperlihatkan jika tingkah Mei yang ingin menuntut Jiang tidaklah benar. Tetapi tak disangka Qian malah menerima untuk menjadi pengacara Mei. Dan apa yang Cheng Yeo lakukan benar-benar membuat Qian sangat marah. Padahal Cheng Yeo hanya tidak ingin Qian membela orang yang salah. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yeo merasa kecewa. Apalagi Qian mengatakan bahwa keberadaan Cheng Yeo di firma hukumnya hanya karena bantuan Wu Jun. Hal itu membuat Cheng Yeo merasa tidak berguna sama sekali. Mengetahui kondisi Cheng Yeo membuat rekan kerjanya langsung berusaha menenangkan Cheng Yeo. Namun amarah Qian pada Yu Fei membuat Cheng Yeo sangat ketakutan dan ia memilih untuk pergi dari perusahaan. Saat itu Cheng Yeo tidak pulang ke rumah, tetapi Cheng Yeo memilih tinggal di hotel untuk menenangkan dirinya. Cheng Yeo juga terus saja menangis, apalagi teman-teman Cheng Yeo sangat mempedulikannya. Di malam hari, Qian terus menunggu Cheng Yeo di rumah. Namun Cheng Yeo tidak kunjung pulang. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencoba menghubungi Cheng Yeo. Walaupun dengan perkataan yang kurang baik. Padahal sebenarnya Qian sangat mengkhawatirkan Cheng Yeo. Membaca pesan tersebut membuat Cheng Yeo sadar jika Qian tidak mungkin menyukai dirinya. Keesokan harinya Qian masih terus saja emosi. Wu Jun yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkannya. Kedatangan Wu Jun membuat Qian langsung meminta bantuannya mencari tahu keberadaan Cheng Yeo. Mengetahui permasalahan antara Qian dan Cheng Yeo membuat Wu Jun sangat marah pada Qian. Akhirnya Wu Jun meminta Cheng Si untuk membujuk Cheng Yeo. Di sisi lain, Cheng Si berhasil menemukan Cheng Yeo. Cheng Si juga sangat memahami kondisi Cheng Yeo. Hal itu membuat Cheng Si langsung memberikan semangat untuknya. Beruntung usaha Cheng Si berhasil membangkitkan semangat dan rasa percaya diri Cheng Yeo. Di hari berikutnya, Wu Jun masih terus saja mengomeli Qian karena kesalahan yang Qian lakukan. Lalu ketika mereka ingin menemui Cheng Yeo malah sudah berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yeo memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Hal itu membuat Wu Jun merasa sangat bersyukur. Wu Jun juga meminta agar Qian memperlakukan Cheng Yeo dengan baik. Tak hanya itu, Cheng Yeo pun menyadari kesalahannya pada Qian. Bahkan Cheng Yeo lah yang meminta maaf pada Qian. Saat itu, Qian, Bao, dan Cheng Yeo berkumpul bersama untuk membicarakan tentang kasus Mei. Tak disangka saran yang Cheng Yeo berikan membuat Qian sangat memuji dirinya. Bahkan Bao sampai heran mendengar pujian yang Qian berikan. Tetapi Qian langsung beralasan jika ia tidak sedang memuji Cheng Yeo. Namun Cheng Yeo tetap merasa bahagia atas pujian yang Qian berikan untuknya. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian terus memandangi Cheng Yeo dari kejauhan. Sampai ketika Cheng Yeo sudah bersiap ingin pulang, Qian langsung menghampirinya untuk mempertanyakan kemana Cheng Yeo akan pulang. Ternyata untuk sementara waktu, Cheng Yeo tidak ingin tinggal bersama Qian. Cheng Yeo juga benar-benar ingin fokus pada tugas yang Qian berikan padanya. Setelah itu, saat Qian pulang ke rumah, ia segera memeriksa file yang dikirimkan Cheng Yeo. Melihat hasil kerja Cheng Yeo membuat Qian merasa puas.
Kian juga mengirimkan pesan pada Cheng Yao agar ia mengambil berkas perbaikan yang sudah Kian selesaikan. Namun ketika Cheng Yao sampai di rumah, ia malah mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Kian. Dan surat itu berisi bahwa Cheng Yao diminta untuk kembali ke rumah karena Kian akan tinggal di vilanya. Cheng Yao juga sangat kagum pada Kian sebab Kian merevisi tugas Cheng Yao dengan begitu lengkap. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk menemui ayah Dongshan. Tetapi mereka harus bersembunyi karena Dongmin juga ada di sana. Setelah situasi aman, barulah mereka menghampiri ayah Dongshan. Bahkan ternyata Kian pun ada di sana untuk mengawasi mereka. Dan tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk membujuk ayah Dongshan melakukan tes DNA pada anak yang ada dalam kandungan Mei. Beruntung usaha mereka berjalan lancar. Walaupun sebenarnya Cheng Yao sedikit keberatan melakukan hal tersebut. Apalagi ketika urusan mereka selesai, ada seorang perawat yang menghampiri Cheng Yao. Dan perawat tersebut menyudutkan Cheng Yao sebab ia merasa jika Cheng Yao sangat tega berbuat seperti itu. Walaupun Cheng Yao adalah seorang pengacara. Tak disangka hal tersebut dilihat jelas oleh Kian. Lalu tak berselang lama, Mei pun ada di sana. Saat itu, Mei malah tidak sabar segera menyelesaikan kasusnya dan mendapatkan harta kekayaan Dongshan. Sikap Mei itu semakin membuat Cheng Yao tidak menyukainya. Di malam hari, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Kali ini ia membuat hidangan buah yang sangat cantik. Namun Cheng Yao lupa jika di rumah itu hanya ada ia seorang diri. Sementara itu, Kian segera melihat keindahan air mancur sembari mengingat kebersamaannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk melakukan tes DNA anak Mei. Dan benar saja, anak yang ia kandung adalah putra laki-laki Dongshan. Tetapi mereka dibuat sangat kesal karena Mei malah dijemput oleh seorang laki-laki. Hal itu benar-benar membuat Bao tidak habis pikir atas sikap Mei. Lalu ketika Cheng Yao dan Bao ingin pulang, mereka malah kesusahan untuk mencari tumpangan. Beruntung Kian ada di sana menjemput mereka berdua. Namun Bao malah mengira jika Kian melakukan semua itu karena Kian sangat peduli pada dirinya. Ocehan Bao tersebut membuat Kian menjadi begitu geram. Akhirnya Kian terpaksa menurunkan Bao di pinggir jalan dan Kian melanjutkan perjalanan bersama Cheng Yao. Walaupun situasi saat itu terlihat begitu canggung. Beberapa hari kemudian, kasus Mei sudah naik ke persidangan dan kali ini Mei berhasil mendapatkan harta warisan Dongshan seperti yang ia inginkan. Namun keberhasilan itu malah tidak membuat Cheng Yao merasa senang sama sekali. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao melihat Dongming yang sedang bertengkar dengan kakeknya. Hal itu sampai membuat kakeknya sangat marah dan ingin memukul Dongming. Beruntung Cheng Yao ada di sana menolong Dongming. Jiang dan Dongming benar-benar terlihat begitu kecewa atas situasi yang terjadi. Namun Kian dan Cheng Yao hanya bersikap profesional sebagai seorang pengacara. Setelah itu ketika Kian ingin melihat luka di tangan Cheng Yao malah tidak mengizinkan Kian melakukan hal tersebut. Saat itu akhirnya Kian tetap mengobati luka yang ada di tangan Cheng Yao karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya. Lalu mereka pun kembali ke perusahaan. Kali ini Kian mengajak Cheng Yao untuk mengobrol di ruangannya. Dan tak disangka Kian sangat memahami suasana hati Cheng Yao. Hal itu membuat Kian menjelaskan pada Cheng Yao bagaimana luasnya hukum yang masih belum Cheng Yao ketahui. Tingginya tingkat wawasan Kian dan kebaikan hati Kian membuat Cheng Yao merasa sangat beruntung menjadi asisten pengacara Kian. Namun Kian malah masih saja menjahili Cheng Yao sebab ia meminta Cheng Yao untuk mencoba coklat rasa ketumbar. Tetapi Cheng Yao tidak merasa kesal sama sekali. Situasi itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi Kian. Di malam hari, Cheng Yao sedang menonton drama. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Kian. Kali ini Kian memakai kacamata hitam dan beralasan ingin mencari penanya yang tertinggal di rumah itu. Beruntung Cheng Yao tidak merasa curiga sama sekali. Padahal sebenarnya Kian hanya beralasan agar ia bisa menginap di rumah tersebut. Cheng Yao juga sampai tertidur karena menunggu Kian mencari penanya. Dan usaha Kian untuk tetap berada di rumah itu pun gagal total. Keesokan harinya, Kian, Cheng Yao, Bao dan Yu Fei sedang berada di ruang rapat.
Kali ini Cheng Yeo mengakui kesalahannya di depan mereka semua. Tetapi saat itu ada yang berbeda dengan Qian, karena ia terus saja memakai kacamata hitam. Bahkan ketika Bao dan Yu Fei memberikan pujian pada Cheng Yeo, Qian juga ikut memberikan pujian. Namun Qian hanya menunjukkan pujian dengan sebuah kode. Kode itu pun membuat Bao dan Yu Fei terus ikut mengulanginya. Lalu saat pertemuan selesai, Cheng Yeo baru mengetahui jika mata Qian menandakan bahwa ia tidak tidur sepanjang malam. Namun Qian tidak mau mengakui hal itu. Qian juga terus menunggu Cheng Yeo menyelesaikan perkataannya. Tetapi kehadiran Bao membuat Cheng Yeo tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya ingin ia katakan. Bao pun terpaksa untuk terus diam sesuai dengan perintah Qian. Di malam hari, Qian kembali menemui Cheng Yeo. Saat itu, Qian mengajak Cheng Yeo untuk pergi bersamanya melakukan perjalanan bisnis. Ajakan tersebut membuat Cheng Yeo merasa sangat bahagia. Walaupun ia sempat heran karena Qian memilih dirinya di antara rekan kerja yang lain. Lalu mereka pun makan malam bersama. Kali ini, Cheng Yeo berniat ingin menakut-nakuti Qian dengan menonton film horor agar Qian segera pergi dari rumah. Tetapi Cheng Yeo lah yang malah ketakutan karena film tersebut. Dan setelah makan malam selesai, Qian pun memutuskan untuk menginap di sana. Setelah itu, ketika Cheng Yeo bersiap tidur, tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati. Hal tersebut membuat Cheng Yeo menjadi sangat ketakutan dan langsung menemui Qian. Tetapi Cheng Yeo malu untuk memberitahu jika ia sedang ketakutan. Qian juga menjadi sedikit gugup karena dadanya yang terbuka. Akhirnya Cheng Yeo beralasan ingin belajar hukum perwalian pada Qian agar Cheng Yeo bisa terus bersama Qian. Beruntung lama-kelamaan Qian berbaik hati mengizinkan Cheng Yeo belajar bersamanya. Namun tanpa disadari Cheng Yeo malah terus memandangi wajah Qian yang begitu tampan sampai membuat ponselnya terjatuh mengenai jari jempolnya. Hal itu membuat Qian membantu menghubungi ponsel Cheng Yeo agar bisa menemukan keberadaan ponsel tersebut. Tetapi Qian malah jadi mengetahui jika Cheng Yeo membuat nama Qian di ponselnya dengan panggilan idiot dan bodoh. Hal tersebut membuat Qian langsung mengusir Cheng Yeo. Tetapi Cheng Yeo memohon untuk tetap berada di sana. Cheng Yeo juga memberitahu Qian bahwa sebenarnya ia takut kegelapan. Alhasil mereka pun tidur di kamar yang sama. Namun sebelum tidur, Cheng Yeo malah terus saja mengajak Qian mengobrol. Obrolan itu berisi tentang lika-liku pekerjaan karir Qian. Ternyata Qian juga pernah merasakan bagaimana sulitnya memulai karir menjadi seorang pengacara. Kisah itu pun membuat Cheng Yeo semakin mengagumi Qian. Walaupun tiba-tiba saja perut Cheng Yeo berbunyi. Hal tersebut membuat Qian langsung mengajak Cheng Yeo untuk makan bersama. Tak disangka Cheng Yeo masih terus memandangi Qian. Cheng Yeo pun ikut menceritakan kesulitannya ketika masih bekerja di firma hukum sebelumnya. Mengetahui perbuatan jahat Yu Feng atas Cheng Yeo membuat Qian sangat marah. Qian juga tidak ingin melihat Cheng Yeo menangis. Bahkan jika Cheng Yeo menangis, maka ia harus memberitahu Qian terlebih dahulu. Kemudian mereka pun kembali ke kamar. Tetapi Cheng Yeo malah terus saja mengajak Qian berbicara. Sampai akhirnya Qian meminta Cheng Yeo untuk tidur. Karena Cheng Yeo mengatakan bahwa ia akan fokus bekerja. Walaupun ada laki-laki seperti Qian yang mengejar dirinya. Perkataan tersebut membuat Qian terlihat sangat tidak setuju dengan pernyataan Cheng Yeo. Sebab Qian mulai terlihat menyukai Cheng Yeo. Saat itu tiba-tiba saja Cheng Yeo sudah berada di kasur Qian. Bahkan Cheng Yeo memukul dan menendang Qian sampai ia terjatuh. Hal tersebut benar-benar membuat Qian sangat marah. Sementara Cheng Yeo ia masih belum mengingat kejadian yang sebenarnya. Ternyata pada malam hari Cheng Yeo sendirilah yang pindah ke kasur Qian. Cheng Yeo juga tidak memberikan tempat untuk Qian bisa tidur dengan tenang. Mengingat semua itu membuat Cheng Yeo merasa sangat bersalah. Dan Qian pun langsung mengusir Cheng Yeo dari kamarnya. Kemudian Cheng Yeo dan Qian memulai perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di sebuah perusahaan, mereka langsung disambut oleh Tuan Tang, klien firma hukum Qian. Namun ketika pertama kali bertemu, Tuan Tang sudah ingin menggoda Cheng Yeo. Lalu rapat pun mulai dilakukan. Tetapi di saat semua orang sedang fokus, Tuan Tang malah asyik bermain-main. Dan di pertengahan rapat tiba-tiba saja Cheng Yeo merasa lapar. Mengetahui hal itu membuat Qian meminta Cheng Yeo untuk keluar ruangan. Ternyata Qian mengizinkan Cheng Yeo memakan coklat yang ada di tasnya.
Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin membalas kebaikan Qian. Kemudian saat rapat selesai, Tuan Tang masih terus saja bersikap tidak sopan pada Cheng Yao. Namun di tengah perjalanan Qian merasakan sakit perut karena ia belum makan sama sekali. Sampai di malam hari Cheng Yao khawatir dengan kondisi Qian sebab Qian tidak membalas pesan Cheng Yao. Padahal sebenarnya Qian sedang mandi. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mengantarkan bubur khusus untuk Qian. Tetapi Cheng Yao malah melihat dada Qian yang terbuka. Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Cheng Yao juga memaksa untuk masuk ke dalam kamar Qian. Bahkan Cheng Yao tanpa sengaja malah menyentuh dada Qian. Hal tersebut langsung membuat Qian salah paham. Padahal keberadaan Cheng Yao di sana hanya untuk melihat Qian menghabiskan bubur yang ia berikan. Namun bubur itu tidak disukai Qian. Akhirnya Cheng Yao membuatkan bubur untuk Qian. Melihat Cheng Yao yang sedang memasak bubur membuat Qian sampai tertidur. Akhirnya Cheng Yao segera memberikan selimut pada Qian. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan berterima kasih pada Cheng Yao. Ucapan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat heran dan Qian benar-benar menikmati bubur buatan Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke kamarnya, ia malah dibuat frustasi dengan penjelasan hukum yang Qian katakan. Keesokan harinya, Cheng Yao, Qian dan Tuan Tang sedang makan bersama. Saat itu, Tuan Tang ingin meminum alkohol bersama mereka. Tetapi Qian menolak hal itu. Bahkan Qian pun melarang Cheng Yao untuk meminumnya. Padahal sebenarnya Cheng Yao hanya ingin membuat hubungan mereka tetap membaik. Kepedulian Qian pun membuat Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Walaupun setelah makan siang itu selesai, Qian tetap memberikan teguran pada Cheng Yao bahwa Cheng Yao tidak harus merasakan hal yang sama seperti saat ia masih bekerja bersama Yao Feng. Di malam hari, Cheng Yao mendapatkan pesan dari asisten Tuan Tang. Kali ini ia memberikan kabar bahwa Tuan Tang membutuhkan bantuannya untuk memeriksa dokumen. Awalnya Cheng Yao ingin memberitahukan hal tersebut pada Qian. Namun karena urusan itu sangat sederhana dan Tuan Tang juga tidak ada di sana, maka Cheng Yao memutuskan untuk pergi seorang diri agar Qian tidak perlu direpotkan dengan hal yang sederhana seperti itu. Tetapi ketika berada di sebuah ruangan, ternyata Tuan Tang juga ada di sana. Situasi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, Tuan Tang begitu berani menggoda Cheng Yao. Beruntung Cheng Yao langsung merekam semua yang Tuan Tang katakan padanya. Bahkan Cheng Yao pun sangat berani memberikan pelajaran pada Tuan Tang, sebab Tuan Tang hampir saja melecehkannya. Mengetahui Cheng Yao yang merekam kelakuan jahatnya, membuat Tuan Tang ketakutan dan Cheng Yao bergegas kabur dari tempat itu. Tetapi saat Cheng Yao kembali ke kamar, Qian malah ingin bertemu dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian mengetahui apa yang sudah dialami oleh Cheng Yao. Melihat bukti rekaman Cheng Yao membuat Qian sangat marah. Namun Cheng Yao berusaha untuk menenangkan Qian karena ia tidak ingin merusak hubungan kerjasama Qian yang memiliki nominal cukup besar. Tetapi Qian tidak memperdulikan hal itu sebab Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk menemui Tuan Tang. Bahkan Qian memberikan pelajaran yang cukup berat pada Tuan Tang sampai ia tidak lagi berani untuk menggoda wanita manapun. Qian juga memutus kerjasama dengan Tuan Tang. Tak hanya itu, genggaman tangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kali ini Qian sangat marah karena Cheng Yao ingin menyembunyikan hal seperti itu dari dirinya. Amarah Qian tersebut benar-benar menunjukkan jika ia begitu peduli pada Cheng Yao. Saat itu Qian mengatakan bahwa ia akan terus melindungi Cheng Yao dalam kondisi apapun. Dan sebelum Cheng Yao pergi, ia sempat bertanya mengapa Qian sangat baik pada Cheng Yao yang hanya sekedar alat. Ternyata Cheng Yao merasa keberadaannya di firma hukum Qian hanya karena ia bisa memasak dan menyembuhkan insomnia Qian. Mendengar hal tersebut membuat Qian langsung memberikan penjelasan pada Cheng Yao bahwa Qian tidak menganggap Cheng Yao seperti itu sama sekali. Walaupun Qian memang pernah meremehkan Cheng Yao, tetapi saat itu Qian sudah merasa bahwa Cheng Yao adalah karyawan yang sangat penting bagi Qian. Padahal Qian terlihat mulai menganggap Cheng Yao lebih dari sekedar karyawan.
Cheng Yao juga tidak peka sama sekali. Bahkan Cheng Yao malah ingin bekerja dengan giat agar ia semakin bisa menjadi karyawan yang terbaik untuk Qian. Keesokan harinya, Qian sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk Cheng Yao. Bahkan Qian sangat tidak terima ketika mendengar Cheng Yao yang ingin belajar bela diri. Padahal Qian bisa melindungi Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu, Qian juga ingin memperlihatkan ketulusannya pada Cheng Yao. Dan kali ini Qian akan menuruti permintaan Cheng Yao untuk menghabiskan sisa waktu mereka di sana. Ternyata Cheng Yao ingin bermain di wahana permainan. Tetapi Qian malah menolak permintaan Cheng Yao. Beruntung jiwa pengacara Cheng Yao mulai berfungsi. Sebab ia sudah merekam semua perkataan Qian. Akhirnya mau tidak mau Qian pun setuju untuk menemani Cheng Yao bermain. Qian juga sengaja menghapus video pelecehan Tuan Tang yang ada di ponsel Cheng Yao. Karena ia tidak ingin Cheng Yao mengingat hal buruk itu. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke wahana permainan. Sesampainya di sana, Cheng Yao langsung mengajak Qian untuk bermain tembakan angin agar mereka bisa mendapatkan sebuah boneka yang begitu lucu. Namun usaha Cheng Yao terus saja gagal, sampai akhirnya ada sepasang kekasih yang berhasil memenangkan permainan tersebut. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kesal. Menyadari kekesalan Cheng Yao langsung membuat Qian berbaik hati mau membantu Cheng Yao memenangkan permainan itu. Kedekatan mereka pun membuat Cheng Yao menjadi salah tingkah dan bantuan Qian benar-benar berhasil membuat mereka mendapatkan boneka imut tersebut. Bahkan Qian malah terus saja menggendong boneka itu. Lalu mereka kembali melanjutkan permainan dengan bermain roller coaster. Awalnya Qian sedikit keberatan karena mereka harus mengantri cukup lama. Tetapi penjelasan Cheng Yao mampu membuat Qian bersedia menunggu antrian. Bahkan tatapan mata Cheng Yao membuatnya mengingat kenangan indah bersama Cheng Yao. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka memulai permainan tersebut. Walaupun permainan itu begitu menyeramkan, tetapi mereka terlihat sangat menikmatinya. Namun ketika permainan selesai, Cheng Yao malah mabuk dan hampir saja muntah. Lalu Qian membawa Cheng Yao untuk melihat akuarium yang begitu indah. Cheng Yao juga memandang Qian sembari berbicara di dalam hati jika ia ingin terus bekerja bersama Qian. Qian juga mengajak Cheng Yao untuk menikmati keindahan alam saat bonus libur perusahaan tiba. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Sampai Cheng Yao berharap mendapatkan pertemuan romantis dengan seseorang. Mengetahui hal itu langsung membuat Qian sangat kesal. Kekesalan tersebut pun diprotes oleh Cheng Yao. Namun Qian malah mengatakan bahwa ia bersikap seperti itu karena Cheng Yao sangat penting bagi dirinya. Pernyataan tersebut benar-benar membuat Cheng Yao terkejut. Dan saat Cheng Yao berada di toilet, ia mulai menenangkan diri sambil berpikir bahwa perkataan Qian tidak memiliki maksud apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Qian, sebab ia merasa tindakannya merupakan sesuatu hal yang wajar, karena Qian adalah bos yang harus melindungi karyawannya. Kemudian ketika Qian sedang menunggu Cheng Yao, ada seorang laki-laki remaja yang menghampiri Qian. Ternyata remaja itu ingin membeli boneka yang ada di tangan Qian untuk diberikan pada pacarnya. Qian yang mengetahui bahwa remaja itu adalah seorang pelajar membuatnya langsung mengingatkan remaja tersebut jika pendidikan merupakan sesuatu hal yang paling penting. Qian juga memberitahu bahwa boneka itu bersifat kekanak-kanakan. Mendengar hal tersebut membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Sebab setelah remaja itu pergi, Qian malah terlihat sangat menyukai boneka tersebut. Bahkan Qian tidak mengizinkan Cheng Yao untuk menyentuh boneka imut itu. Di malam hari, Cheng Yao menghidangkan kopi untuk Qian. Qian juga memberikan sebuah tugas pada Cheng Yao, sampai membuat Cheng Yao tertidur karena mengerjakan tugas tersebut. Melihat Cheng Yao yang kelelahan membuat Qian langsung menyelimutinya, dan Qian juga ikut tertidur. Keesokan paginya, Cheng Yao lebih dulu terbangun. Melihat wajah tampan Qian membuat Cheng Yao terus saja memandanginya. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan mereka bergegas untuk pergi ke bandara. Qian juga memberikan kabar baik jika mereka berhasil mengalahkan Bai Xing dalam kasus yang menyangkut nama baik Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan ia pun terus memberikan pujian pada Qian.
Setelah itu, mereka langsung dihampiri oleh Wu Jun saat mereka baru saja turun dari pesawat. Ternyata Wu Jun sangat kesal sebab Qian memutuskan mundur dari kasus Tuan Tang. Tetapi setiap kali Cheng Yao ingin menjelaskan hal yang sebenarnya pada Wu Jun, Qian terus saja memotong pembicaraannya. Kebaikan Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Kemudian Cheng Yao pergi menemui Ting. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia karena Ting sudah akan meresmikan pernikahannya. Bahkan Ting akan membeli rumah untuk ditempati oleh keluarga kecilnya. Setelah itu Qian juga pergi menemui Cheng Xi. Kali ini Cheng Xi benar-benar sangat berterima kasih atas kebaikan yang Qian lakukan untuk Cheng Yao. Tak hanya sekedar ucapan terima kasih, Cheng Xi juga memberikan sebuah bingkisan untuk Qian. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Qian dihampiri oleh Wu Jun. Kali ini Wu Jun terlihat sangat kesal pada Qian karena ia diam-diam bertemu dengan Cheng Xi. Bahkan Cheng Xi juga memberikannya sebuah bingkisan. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, akhirnya Qian memberitahu Wu Jun kejadian sebenarnya yang Cheng Yao alami. Mengetahui hal itu membuat Wu Jun menjadi sangat kesal dan marah atas perlakuan buruk yang dilakukan Tuan Tang. Di sisi lain, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, tetapi ia malah mendapati boneka di depan pintu kamarnya. Ternyata Qian memberikan boneka tersebut pada Cheng Yao. Qian juga kembali menginap di rumah itu, walaupun Qian masih saja bersikap sedikit keras pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Bao dan Cheng Yao mendapatkan tugas dari Qian. Kali ini Cheng Yao akan melawan Yao Feng yang pernah bersikap buruk pada Cheng Yao. Tugas tersebut membuat mereka langsung berdiskusi. Namun Bao malah terus saja memperlihatkan tingkah konyolnya sampai membuat Cheng Yao tidak sanggup menahan tawa. Lalu beberapa hari kemudian tibalah waktu persidangan. Tak disangka mereka benar-benar berhasil mengalahkan Yao Feng. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian Cheng Yao bergegas pulang. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus ingin berterima kasih pada Qian. Tetapi Qian malah lebih dulu mengirimkan pesan agar Cheng Yao tidak perlu berterima kasih padanya. Akhirnya Cheng Yao menawarkan Qian untuk makan malam bersama. Namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah mendengar Qian yang terlihat sedang sangat marah dan meminta Cheng Yao segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yao dibuat terkejut karena ternyata ibu Cheng Yao sudah berada di rumahnya. Bahkan ibu Cheng Yao juga terus saja tidak percaya jika Qian hanya bos Cheng Yao karena mereka berdua sudah tinggal bersama. Akhirnya Cheng Yao terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Qian adalah pacarnya agar ibunya bisa segera pergi dari sana. Cheng Yao juga sengaja berbohong tentang pekerjaan Qian. 工厂流水线3班倒，最近遇上裁员了。其实他脑子可笨了，全身上下只有一张脸。 Karena jika ibunya mengetahui bahwa Qian hanya seorang buruh pabrik, maka Cheng Yao akan lebih mudah memutuskan hubungan dengan Qian. Situasi itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah pada Qian. Cheng Yao juga bersedia untuk menjadi pacar pura-pura Qian ketika Qian membutuhkan dirinya. Mendengar hal tersebut semakin membuat Qian begitu marah pada Cheng Yao, sebab Cheng Yao berani mempermainkan sebuah hubungan. Di hari berikutnya, Cheng Yao mengajak Qian untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya. Tetapi Qian tidak kunjung membalas pesan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao mendapatkan telepon dari Ting. Saat itu kondisi Ting terdengar sangat buruk. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Ternyata Ting sedang memiliki masalah dengan suaminya. Hal tersebut membuat Ting sangat frustasi. Sementara itu, Qian sudah berada di restoran menunggu kedatangan Cheng Yao. Namun setelah lama menunggu, Cheng Yao tetap tidak kunjung datang. Akhirnya Qian sendirilah yang memakan hidangan makanan tersebut. Di malam hari, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Awalnya Cheng Yao masih tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan. Dan setelah Cheng Yao sadar, ia langsung meminta maaf pada Qian. Beruntung Qian tidak marah sama sekali. Bahkan Qian malah mengajak Cheng Yao untuk pijit bersama. Di sana mereka terlihat sangat kesakitan karena tubuh mereka benar-benar kelelahan sebab terus bekerja. Setelah selesai, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan orang tua Cheng Yao. Pertemuan tersebut langsung membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Beruntung Cheng Yao selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi menegangkan itu.
Kemudian Qian pun pulang lebih dulu. Qian juga tertawa saat mengingat tingkah lucu Cheng Yao. Sementara itu ternyata ibu Qian terus mengikuti Qian karena ibunya mendengar jika Qian sedang bersama seorang wanita. Keesokan harinya ibu Qian masih terus memata-matai Qian sebab ibunya ingin mengetahui wajah wanita yang sedang bersama Qian. Namun usaha ibu Qian belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika Qian dan Cheng Yao sudah pulang ke rumah, Cheng Yao tidak sengaja menumpahkan saus tomat di pakaian Qian. Hal itu membuat Cheng Yao membantu membuka pakaian Qian, sebab ia ingin langsung mencuci pakaian tersebut. Tetapi tak disangka, situasi saat itu malah dipergoki oleh ibu Qian dan membuat mereka langsung tidak bisa berkata-kata. Saat itu Qian terkejut dengan kedatangan ibunya. Tetapi ibu Qian malah sudah memaklumi kondisi tersebut. Padahal Cheng Yao terus berusaha menjelaskan jika ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun. Namun ibu Qian tidak percaya sama sekali. Akhirnya ibu Qian mengajak Cheng Yao untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Keesokan harinya ibu Qian dan Cheng Yao pun bertemu. Ternyata kali ini ibu Qian ingin menguji Cheng Yao dengan memberikan sejumlah uang agar Cheng Yao meninggalkan Qian. Namun Cheng Yao tetap bersikeras menolak pemberian itu karena Qian hanyalah bos Cheng Yao. Cheng Yao juga terus menjelaskan bahwa ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun. Tetapi ibu Qian malah terlihat tidak mempercayai penjelasan Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian pulang ke rumah orang tuanya dengan begitu panik karena Qian dikabari jika ibunya terjatuh dari tangga. Ternyata Qian sedang dibohongi oleh ibunya yang terus saja berakting seperti biasanya. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Kedatangannya membuat Qian sedikit terkejut. Namun ibu Qian malah berakting dengan begitu parah. Melihat kondisi ibu Qian membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Sementara Qian malah bersikap biasa saja. Sebab ia mengetahui bahwa ibunya hanya sekedar berakting. Kali ini ibu Qian meminta agar mereka berdua terus bersama. Tetapi Qian dan Cheng Yao membantah hal tersebut dan terus menjelaskan jika tidak ada apa-apa di antara mereka berdua. Akhirnya Qian pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk membohongi Qian agar ia mau melakukan kencan buta. Ibu Qian juga terus saja berakting agar Cheng Yao merasa iba dan bersedia membantunya. Alhasil mau tidak mau Cheng Yao terpaksa membantu ibu Qian. Keesokan harinya Cheng Yao dibuat bingung sebab ia harus membujuk Qian agar ia mau melakukan kencan buta tanpa membuatnya merasa curiga sama sekali. Tak berselang lama orang tua Cheng Yao pun ada di sana. Saat itu mereka saling mengobrol, tetapi orang tua Cheng Yao malah mengambil kupon restoran yang disiapkan ibu Qian karena mereka mengira bahwa kupon tersebut memang disiapkan Cheng Yao untuk mereka berdua. Di malam hari Cheng Yao mulai membujuk Qian, tetapi Qian mengira jika ia akan berkencan dengan Cheng Yao. Ajakan itu benar-benar membuat Qian merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Qian lebih dulu sampai di restoran tersebut. Namun ia malah dihampiri dengan seorang wanita. Qian yang mengetahui bahwa pertemuan itu direncanakan oleh ibunya membuat Qian merasa sangat kesal. Qian juga ingin meninggalkan wanita tersebut. Namun perkataan wanita itu membuat Qian terpaksa tetap berada di sana. Bahkan di saat yang bersamaan orang tua Cheng Yao malah melihat kebersamaan Qian dengan wanita tersebut. Hal itu benar-benar membuat orang tua Cheng Yao begitu marah padanya. Wanita tersebut juga pergi meninggalkan Qian. Setelah itu Cheng Yao yang baru mengetahui jika orang tuanya memergoki Qian menjadi sangat terkejut. Apalagi hal tersebut adalah sebuah kesalahpahaman. Lalu ketika Qian pulang ke rumah, Cheng Yao langsung meminta maaf padanya atas apa yang sudah orang tua Cheng Yao lakukan. Namun Qian sudah terlanjur merasa begitu kesal atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian ibu Qian mengajak Cheng Yao bertemu. Kali ini ibu Qian terus saja menangis karena Qian bersikap tidak baik pada wanita yang dijodohkan padanya. Ibu Qian juga merasa khawatir jika Qian memiliki kelainan. Hal itu membuat ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk mengecek kondisi Qian. Alhasil mau tidak mau Cheng Yao pun terpaksa membantu ibu Qian.
Keesokan harinya, Cheng Yo mulai beraksi dengan memperlihatkan bukti bahwa Qian memanglah lelaki sejati. Tetapi tindakan Cheng Yo malah dipergoki oleh Qian. Hal itu membuat Qian menjadi salah paham padanya. Sebab Qian mengira bahwa apa yang Cheng Yo lakukan adalah sebagai bentuk hasrat yang ada di dalam diri Cheng Yo. Tak disangka hal itu malah membuat Qian terlihat begitu bahagia. Tak berhenti di sana, Qian juga kembali dibuat terkejut sebab Cheng Yo memberikannya sebuah ramuan perkasa. Padahal semua itu adalah ulah ibu Qian sendiri. Di saat yang bersamaan, Ting menghubungi Cheng Yo dengan histeris. Hal tersebut membuat Cheng Yo bergegas pergi menemui Ting. Qian juga ikut membantu mengantarkan Cheng Yo bertemu dengan Ting. Di malam hari, ternyata kondisi Ting benar-benar sangat buruk karena suaminya sudah tidak lagi menginginkan dirinya dan anak yang masih ia kandung. Beruntung Cheng Yo menemui Ting di waktu yang tepat. Mengetahui kondisi Ting langsung membuat Cheng Yo berusaha menenangkannya. Qian pun memperlihatkan kepeduliannya pada kedua gadis itu. Bahkan tiba-tiba saja Qian malah bersikap romantis pada Cheng Yo. Sampai akhirnya Qian mengantarkan mereka pulang ke rumah Ting. Tak disangka di sana mereka malah memergoki suami Ting sedang bersama wanita lain. Hal tersebut membuat Ting dan wanita itu bertengkar. Bahkan parahnya lagi, suami Ting lebih memilih wanita tersebut dibanding Ting. Alhasil Cheng Yo langsung membawa Ting untuk pergi dari sana. Saat itu Qian terus prihatin melihat kondisi Ting. Qian juga membawa mereka untuk menginap di hotel. Cheng Yo pun tidak lupa memberikan makanan pada Qian agar ia tidak merasa kelaparan menunggu Cheng Yo. Bahkan Cheng Yo meminta Qian untuk melakukan siaran langsung di akun sosial media Cheng Yo agar ia bisa mengetahui bahwa Qian menghabiskan makanan itu. Cheng Yo juga sempat memberitahu Qian jika ia harus mengganti kata sandi agar siaran langsung tersebut hanya bisa dilihat oleh Cheng Yo. Kemudian ketika Cheng Yo pergi, Qian benar-benar menuruti perkataan Cheng Yo. Hanya saja ia lupa mengganti kata sandi. Akhirnya siaran langsung itu dilihat oleh banyak orang. Para karyawan Qian juga menjadi terkejut melihat siaran langsung tersebut. Dan mereka segera memberitahu Cheng Yo. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yo sangat terkejut. Namun saat Cheng Yo kembali ke mobil, ia malah mendapati Qian yang sudah tertidur. Akhirnya Cheng Yo melihat kembali siaran langsung yang dilakukan Qian. Tak disangka Cheng Yo malah menertawai tingkah lucu Qian. Cheng Yo juga terus memandangi ketampanan Qian. Bahkan Cheng Yo dengan berani menyentuh wajah Qian sampai membuat Qian terbangun. Lalu mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Qian terus saja menolak tawaran Cheng Yo yang ingin memasakkan makanan untuk dirinya. Maka dari itu, Cheng Yo hanya membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ia juga sengaja menggoda Qian agar Qian ingin memakan makanan tersebut. Tak disangka usaha Cheng Yo pun berhasil. Tetapi Cheng Yo malah menjahili Qian dengan tidak membagi makanan itu sama sekali. Di hari berikutnya, Qian dan Cheng Yo pergi bekerja bersama. Namun selama di perjalanan, Cheng Yo malah sarapan seorang diri tanpa membagi makanan sarapan itu pada Qian. Cheng Yo juga meminta Qian untuk menurunkan dirinya sebelum sampai ke perusahaan sebab ia tidak mau para karyawan mengetahui kebersamaan mereka. Akhirnya Qian pun menuruti permintaan Cheng Yo. Kemudian saat Cheng Yo sudah berada di perusahaan, ia dihubungi oleh Ting. Kali ini Ting ingin bercerai dari suaminya. Ia juga meminta Cheng Yo untuk menjadi pengacaranya. Lalu Cheng Yo langsung menemui Qian untuk memberitahukan hal tersebut. Namun Qian keberatan jika Cheng Yo menangani kasus Ting sebab Qian mengkhawatirkan kondisi Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo tetap berusaha membujuk Qian. Beruntung usaha Cheng Yo berhasil dan ia menjadi sangat bahagia karena Qian juga bersedia membantu Cheng Yo. Keesokan harinya, Ibu Qian menemui Cheng Yo di perusahaan. Ternyata Ibu Qian ingin memperlihatkan beberapa wanita yang akan menjadi pasangan kencan buta Qian. Melihat banyaknya wanita itu membuat Cheng Yo merasa kasihan pada Qian. Rasa kasihan tersebut malah menjadikan Ibu Qian terus meminta Cheng Yo untuk menjadi pasangan Qian. Hal itu pun langsung ditolak oleh Cheng Yo. Cheng Yo juga sengaja menjelekkan Qian di hadapan ibunya sendiri agar mereka berdua terlihat tidak cocok sama sekali.
Namun tak disangka Qian malah mendengar semua yang Cheng Yo katakan. Kemudian Qian langsung meminta penjelasan dari Cheng Yo. Tetapi apa yang Cheng Yo jelaskan malah membuat Qian menjadi sangat marah. Sebab Cheng Yo memperlihatkan bahwa ia memang tidak memiliki perasaan apapun pada Qian. Akhirnya Qian meminta agar Cheng Yo sadar akan posisinya yang hanya seorang karyawan. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yo merasa sangat sedih. Bahkan sampai ketika Cheng Yo pulang ke rumah, ia terus saja mengingat kenangan buruk dan kenangan indah bersama Qian. Cheng Yo juga semakin yakin bahwa khayalannya bisa bersama Qian tidak akan mungkin terwujud. Namun Cheng Yo tetap memasak makanan untuk Qian sebagai bentuk permintaan maafnya. Sementara itu, Qian yang masih berada di perusahaan terus saja memikirkan kenangan bersama Cheng Yo. Tetapi Qian terlihat kecewa dengan perkataan Cheng Yo yang menjelekkan dirinya. Hal tersebut membuat Qian memutuskan untuk pindah dari rumah Cheng Yo. Tak berselang lama, Qian pun pulang ke rumah. Kali ini Qian memberitahu Cheng Yo tentang dirinya yang akan segera pindah. Tetapi Cheng Yo malah terlihat biasa saja. Hal itu membuat Qian semakin merasa kesal. Lalu Qian menghubungi Wu Jun untuk meminta pendapatnya. Padahal Wu Jun sedang tidak enak badan. Awalnya Wu Jun terpaksa menuruti Qian. Namun Qian malah membuat Wu Jun menjadi sangat marah padanya. Sebab Qian yang tidak memiliki rasa kasihan pada sahabatnya sendiri. Kemudian ketika Qian keluar kamar, ia berpapasan dengan Cheng Yo. Tetapi mereka berdua sudah terlihat seperti orang asing. Padahal mereka masih sama-sama memikirkan satu sama lain. Saat itu Qian terus menunggu Cheng Yo pulang ke rumah. Namun Cheng Yo malah tidak kunjung pulang. Akhirnya Qian pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dengan Cheng Yo. Tak berselang lama Cheng Yo pun pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yo mendapati barang-barang Qian yang sudah tidak ada di rumah. Cheng Yo juga terlihat kesepian karena kepergian Qian. Sementara itu Qian pun merasakan hal yang sama. Bahkan Qian hanya ditemani dengan sebuah boneka. Keesokan harinya mereka masih bekerja seperti biasa. Namun sikap Qian dan Cheng Yo sudah benar-benar berbeda. Lalu ketika Qian melihat kotak bekal yang ada di meja Cheng Yo, ia langsung mengingat ketika Cheng Yo memasak makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Qian berpikir jika bekal tersebut disiapkan Cheng Yo khusus untuknya. Tetapi saat jam makan siang tiba, Cheng Yo malah ingin memakan bekal tersebut. Akhirnya Qian langsung memberikan tugas pada Cheng Yo agar Cheng Yo memberikan bekal itu untuk dirinya. Dan usaha Qian hampir saja gagal karena bau. Namun keberuntungan masih berada di pihak Qian. Sebab ia berhasil membawa pulang bekal buatan Cheng Yo. Lalu sesampainya di rumah, Qian langsung memakan bekal tersebut. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Cheng Yo menghubungi Qian. Ternyata Cheng Yo ingin bertemu dengan Qian. Hal itu membuat Qian merasa sangat menantikan kedatangan Cheng Yo. Tak berselang lama, Cheng Yo pun ada di sana. Melihat penampilan Cheng Yo yang begitu cantik membuat Qian sangat terpukau. Bahkan Qian malah berpikir jika Cheng Yo ingin membujuknya untuk kembali tinggal bersama Cheng Yo. Tetapi ternyata Cheng Yo datang bersama teman-teman yang lain untuk merayakan ulang tahun Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian tidak terlalu bahagia. Namun mereka semua tetap membuat acara tersebut. Wu Jun juga membawa mereka semua untuk melihat kemewahan rumah Qian. Di pertengahan acara, Qian mengajak Cheng Yo ke ruangannya untuk mengerjakan tugas. Bahkan Qian juga membawa makanan untuk Cheng Yo. Tak hanya itu, Qian pun diam-diam terus memandang Cheng Yo. Sampai Qian tidak sadar jika buku yang ia baca terbalik. Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Setelah beberapa waktu, Cheng Yo pun tertidur karena kelelahan. Hal itu membuat Qian langsung menyelimutinya. Namun Cheng Yo malah terkejut sebab hal tersebut dan bergegas pergi dari ruangan itu. Cheng Yo juga kembali untuk memberikan Qian sebuah hadiah. Tak disangka saat melihat hadiah tersebut, Qian menjadi begitu terkejut. Sebab tertera tulisan jika Cheng Yo mencintai Qian. Bahkan Cheng Yo ingin memiliki seorang anak bersama Qian.
Setelah itu, Qian pun ikut bergabung dengan semua karyawannya. Kali ini Wu Jun mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Dan siapa yang bisa menemukan Qian maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 yuan. Mengetahui hadiah itu membuat semua orang langsung ingin bermain. Lalu ketika permainan dimulai hanya Cheng Yo lah yang berhasil menemukan Qian. Keberhasilan itu benar-benar membuat Cheng Yo merasa sangat bahagia. Kemudian mereka semua kembali berkumpul. Cheng Yo juga mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Wu Jun. Tak hanya itu, Qian pun mengizinkan Cheng Yo untuk meminta sebuah permainan. Dan Cheng Yo bebas mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Awalnya Qian terlihat mengharapkan kata-kata atau permintaan yang indah dari Cheng Yo. Tetapi ternyata Cheng Yo malah meminta kenaikan gaji. Hal tersebut langsung membuat Qian menjadi sangat kesal. Lalu Qian juga tetap mendapatkan kue dari semua karyawan yang ada di sana. Di malam hari, Qian sedang bersiap untuk tidur. Tetapi ia malah terus memikirkan hadiah yang diberikan oleh Cheng Yo. Namun Qian merasa heran mengapa Cheng Yo tidak berani mengatakan apapun ketika berada di depan Qian. Bahkan Qian juga sampai membayangkan Cheng Yo ada di sana. Dan khayalan itu membuat Qian terjatuh dari kasurnya sendiri. Di sisi lain, Cheng Yo juga terbangun dari tidurnya. Saat itu, Cheng Yo baru mengingat apa yang sudah ia lakukan pada Qian. Ingatan tersebut membuat Cheng Yo merasa khawatir dengan nasib dirinya. Keesokan harinya, Qian baru saja terbangun. Dan lagi-lagi, Qian terus mengingat ungkapan hati yang diberikan Cheng Yo. Lalu, Qian pergi bekerja seperti biasa. Wu Jun juga ada di sana bersamanya. Tak berselang lama, Cheng Yo pun berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yo ingin mengikuti seminar yang ada di perusahaan. Namun Qian malah melarangnya. Karena ternyata topik seminar itu akan membuat Cheng Yo berhenti menyukai dirinya. Alhasil Qian sendirilah yang menambah penjelasan di seminar tersebut. Jika rekan kerja di perusahaan yang sama boleh menjalin hubungan. Tetapi Cheng Yo sudah terlanjur membenarkan penjelasan dosen wanita yang ada di sana. Jika hubungan percintaan di perusahaan yang sama hanya akan memberikan dampak buruk. Kemudian Qian bergegas kembali ke ruangannya. Sebab Qian ingin mencari tahu dari netizen alasan mengapa rekan perempuan Qian berhenti mendekatinya. Namun saran yang diberikan netizen malah membuat Qian ingin terus bersikap dingin dan membiarkan Cheng Yo mendekati dirinya. Tak berselang lama, Cheng Yo pun ada di sana membawakan segelas kopi. Tak disangka Qian benar-benar memperlihatkan sikap dinginnya pada Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo malah hanya ingin mempergunakan waktu itu untuk bertanya tentang kasus yang sedang ia tangani. Di malam hari, Qian menghubungi Cheng Yo untuk mengajaknya menikmati acara pesta. Tetapi Qian masih terus menghubungkan ajakan tersebut dengan pekerjaan mereka. Dan Cheng Yo pun malah menolak ajakan Qian, sebab ia yang terlalu sibuk. Keesokan harinya, Cheng Yo sedang bersiap untuk pergi bekerja. Di saat yang bersamaan, ia dihubungi oleh Ting, karena Ting merasa bahwa ada masalah dengan akta nikah miliknya. Hal itu langsung membuat mereka pergi untuk memeriksakan keaslian akta nikah tersebut. Tak disangka ternyata Ting sudah dibohongi oleh suaminya, karena akta nikah itu ternyata hanyalah akta nikah palsu. Mengetahui hal tersebut membuat Ting merasa sangat kecewa. Akhirnya Cheng Yo harus memikirkan cara lain agar Ting mendapatkan keadilan. Cheng Yo juga terus berusaha untuk terus menenangkan Ting. Di hari berikutnya Cheng Yo kembali bekerja, tetapi Cheng Yo terlihat kekurangan istirahat. Hal itu pun disadari oleh Qian, karena Qian terus saja memperhatikan Cheng Yo. Akhirnya Qian memanggil Cheng Yo ke ruangannya untuk menanyakan kondisi Cheng Yo. Kali ini Cheng Yo langsung memberitahukan tentang masalah yang sedang Ting alami. Tetapi tak disangka perkataan Qian langsung membuat Cheng Yo mendapatkan ide yang cemerlang. Bahkan Cheng Yo terlihat sangat bersemangat. Dan di malam hari Cheng Yo baru saja selesai memasak. Sementara itu Qian juga sedang menikmati makan malam. Namun ketika melihat postingan Cheng Yo, Qian malah menjadi kehilangan selera makan. Sebab makanan Cheng Yo yang terlihat begitu lezat.
Saat itu, Wujun memberitahu Cheng Yao jika ternyata hadiah yang diberikan Cheng Yao pada Qian kemungkinan besar tertukar dengan milik orang lain. Tetapi Cheng Yao tidak merasa jika hadiahnya tertukar, karena Qian tidak memberikan komentar apapun tentang hadiah tersebut. Di sisi lain, Qian kembali mengingat saran yang diberikan Wujun. Bahkan Qian harus mengejar orang yang ia cintai. Hal itu membuat Qian langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Qian terlihat sangat bahagia sebab ia ingin mendiskusikan hadiah ungkapan perasaan Cheng Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao begitu bersemangat. Bahkan mereka sama-sama merasa bahagia. Padahal ternyata ada kesalahpahaman pada mereka berdua karena Cheng Yao malah mengira jika Qian setuju dengan kenaikan gaji yang ia minta. Hal itu pun sempat membuat Qian terkejut dan Cheng Yao langsung merasa heran dengan perubahan sikap Qian. Akhirnya Cheng Yao berpikir keras tentang penyebab perubahan tersebut dan benar saja ada yang tidak beres dengan hadiah yang Cheng Yao berikan pada Qian. Akhirnya Cheng Yao berencana pergi ke rumah Qian untuk menggantikan tugas Bao agar ia bisa mendapatkan kebenarannya. Keesokan harinya, Cheng Yao bergegas pergi ke ruangan Qian. Di sana, Cheng Yao langsung melihat kembali hadiah yang ia berikan pada Qian. Tak disangka, tulisan surat hadiah itu benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat malu. Bahkan di saat yang bersamaan, orang tua Qian juga ada di sana. Dan mereka memergoki keberadaan Cheng Yao yang bersembunyi di balik tirai jendela. Mereka pun membaca surat hadiah pemberian Cheng Yao. Isi surat itu membuat orang tua Qian begitu terkejut dan Cheng Yao sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berselang lama, Qian juga ada di sana bersama mereka. Kondisi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao tidak bisa memberikan bantahan apapun. Bahkan saat Cheng Yao pergi ke kamar mandi, ibu Qian langsung menginterogasi Qian. Dan kali ini Qian mengakui bahwa Cheng Yao lah yang lebih dulu menyukai dirinya. Namun Qian juga merasa jika mereka berdua memang memiliki kecocokan. Mengetahui semua itu membuat orang tua Qian sangat bahagia. Ibu Qian pun sampai memberikan gelang mewah pada Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao dan Qian sedang dalam perjalanan, Qian memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia menerima ungkapan perasaan Cheng Yao lewat surat yang Cheng Yao tuliskan. Menyadari kesalahpahaman itu membuat Cheng Yao berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya pada Qian jika hadiah itu telah tertukar. Mengetahui kebenaran tersebut membuat Qian merasa sangat kecewa sebab sebenarnya Qian memang mulai menyukai Cheng Yao. Hanya saja Cheng Yao tidak menyadari hal tersebut. Tak berselang lama, Wujun menghubungi Cheng Yao karena Cheng Si sedang dalam bahaya. Tak disangka ternyata Deng Ming ingin melecehkan Cheng Si. Beruntung Wujun berhasil menyelamatkan Cheng Si. Qian dan Cheng Yao juga ada di sana setelah keadaan kembali aman. Setelah itu, Qian mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah. Tetapi sikap Qian mulai berubah drastis. Hal tersebut membuat Cheng Yao berdiam diri di rumah. Namun tak berselang lama, Qian kembali menemui Cheng Yao. Ternyata Qian sangat mempedulikan kondisi Cheng Yao. Sebab apa yang menimpa Cheng Si membuat Cheng Yao menjadi begitu khawatir. Hal itu membuat Qian berusaha menenangkan Cheng Yao. Sampai akhirnya usaha Qian pun berhasil. Tetapi Cheng Yao malah meminta Qian untuk segera pulang dan istirahat. Perhatian itu malah membuat Qian salah paham karena ia mengira jika Cheng Yao mengusir dirinya. Alhasil Qian memutuskan untuk pergi meninggalkan Cheng Yao. Lalu saat Cheng Yao sedang mencuci piring, Cheng Yao mendapatkan sebuah cara untuk mengembalikan gelang mewah milik ibu Qian. Sebab ia menyadari bahwa gelang itu adalah gelang yang sangat mewah. Kemudian Cheng Yao pun bersiap untuk tidur. Namun Cheng Yao malah mengingat kenangan indah bersama Qian. Hal itu membuat Cheng Yao menyadarkan dirinya jika ia memang tidak sesuai dengan wanita yang Qian inginkan. Sementara itu Qian tidak bisa tertidur karena pikirannya yang terus overthinking. Hal tersebut membuat Qian memutuskan untuk jogging di malam hari. Saat itu Cheng Yao sedang mengembalikan gelang pemberian ibu Qian. Namun kekesalan Qian semakin bertambah karena Cheng Yao tidak merasa bersalah sama sekali atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua.
Kemudian Cheng Yo dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibu Cheng Yo ingin menjodohkannya dengan seseorang yang bernama Sue. Kencan buta itu pun diketahui oleh rekan kerja Cheng Yo. Bahkan ketika Cheng Yo pergi ada sebuah buket bunga yang dikirimkan untuk Cheng Yo. Hal tersebut membuat Qian langsung mengetahui jika ada seorang pria yang sedang mendekati Cheng Yo. Dan malam ini mereka akan melakukan kencan buta. Tak disangka Qian malah memarahi karyawannya yang sedang sibuk mengosipkan Cheng Yo dan pria kencan butanya. Di sisi lain, Cheng Yo baru saja pulang ke rumah, tetapi ia malah mendapati Sue yang sudah ada di depan gedung rumahnya. Akhirnya, mau tidak mau, Cheng Yo terpaksa mengajak Sue untuk masuk ke rumah. Kali ini, Cheng Yo menghidangkan banyak sekali makanan. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain, sebab Sue adalah teman lama Cheng Yo. Pertemuan itu membuat Sue sangat berani mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yo. Namun Cheng Yo tidak terlalu merespon ungkapan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Qian ada di sana. Keberadaan Qian membuat mereka begitu terkejut. Tetapi Qian memang terlihat sengaja ingin mengganggu kencan buta Cheng Yo. Karena ia cemburu jika ada laki-laki lain yang ingin mendekati Cheng Yo. Sampai akhirnya Sue pun pergi dari rumah tersebut. Melihat sikap Qian membuat Cheng Yo merasa sangat heran. Sebab Cheng Yo tidak menyadari sama sekali jika sebenarnya Qian sedang cemburu. Keesokan harinya Cheng Yo dan Sue kembali makan siang bersama. Tetapi lagi-lagi Qian malah mengacaukan pertemuan mereka. Karena Qian mengaku jika ia adalah pacar Cheng Yo. Pengakuan Qian pun membuat Cheng Yo sangat terkejut. Dan ketika Sue pergi dari sana, Cheng Yo langsung memperlihatkan kekesalannya pada Qian. Qian juga tetap tidak bisa mengungkapkan isi hati yang sebenarnya, bahwa ia memang menyukai Cheng Yo. Hal itu membuat Cheng Yo berpikir jika Qian tidak mungkin mempunyai keinginan untuk berpacaran. Alhasil Qian kembali membuat Cheng Yo merasa kesal, sebab Qian malah meminta Cheng Yo untuk melayani dirinya selama 3 hari. Di hari berikutnya, Cheng Yo mulai menjalankan tugas yang Qian berikan. Tetapi tugas-tugas yang Qian perintahkan sejak hari pertama sampai hari ketiga membuat Cheng Yo terlihat sangat menderita. Bahkan di hari ketiga, Cheng Yo menangis dengan begitu histeris karena ia merasa Qian tidak memiliki hati nurani. Sebab ia tega memberikan tugas yang sangat berat pada Cheng Yo tanpa rasa kasihan sama sekali. Melihat kondisi Cheng Yo membuat Qian tidak tega. Akhirnya Qian mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yo bahwa sebenarnya Qian menyukai Cheng Yo. Dan Qian melakukan semua itu karena ia ingin terus bersama Cheng Yo. Ungkapan hati Qian benar-benar membuat Cheng Yo tidak menyangka sama sekali. Namun Qian terus berusaha meyakinkan Cheng Yo jika ia benar-benar menyukai Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo masih begitu terkejut dengan situasi itu. Akhirnya Cheng Yo memilih pergi meninggalkan Qian. Sampai di malam hari Cheng Yo terus memikirkan ungkapan hati Qian. Sampai membuat dirinya malu dan tidak percaya jika ternyata Qian menyukai dirinya. Keesokan harinya Cheng Yo bekerja seperti biasa. Tetapi Cheng Yo malah mendapati Tin Yang dan Yu Fei yang sedang bermesraan. Situasi tersebut membuat Cheng Yo mengetahui hubungan mereka berdua. Saat itu Qian menemui Cheng Yo di perusahaan. Ternyata Qian ingin mendengar jawaban Cheng Yo. Qian juga mengeluarkan kalimat-kalimat manis untuk Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo sudah mengetahui jika semua kalimat itu adalah kalimat yang sengaja Qian hafal. Lalu tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Kedatangannya membuat Cheng Yo segera bersembunyi. Ketika keadaan sudah kembali aman, Qian langsung menghampiri Cheng Yo. Kedekatan mereka membuat Qian ingin mencium Cheng Yo. Namun Cheng Yo malah menutup bibirnya dan bergegas pergi meninggalkan Qian. Di hari berikutnya, Cheng Yo baru saja terbangun. Cheng Yo juga malah kembali mengingat situasi yang terjadi antara dirinya dan Qian. Hal itu sampai membuat Cheng Yo kehilangan fokusnya. Lalu Cheng Yo pun pergi bekerja. Di perusahaan, Cheng Yo kembali mendapatkan kabar baik bahwa Qian sudah berhasil membuat Bai Xing mendapatkan karma atas apa yang ia perbuat. Kebaikan Qian membuat Cheng Yo sangat ingin berterima kasih padanya.
Dan di saat yang bersamaan, Qian meminta Cheng Yao untuk menemuinya. Kali ini Qian memberikan sebuah kasus pada Cheng Yao. Dan kesempatan itu Cheng Yao pergunakan untuk berterima kasih pada Qian. Karena Qian sudah sangat peduli padanya. Tetapi situasi tersebut malah membuat mereka menjadi salah tingkah. Mereka juga terus saja saling memandangi satu sama lain walau dari kejauhan. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, mereka masih terus saja terlihat sangat canggung. Kali ini Qian ingin menebus kesalahannya pada Cheng Yao dengan membantu membersihkan rumah Cheng Yao. Namun Qian malah merusak barang-barang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya Cheng Yao meminta agar Qian berhenti melakukan semua itu. Di malam hari, Qian masih terus saja meminta saran dari netizen agar cintanya diterima oleh Cheng Yao. Saran yang diberikan para netizen membuat Qian mendapatkan ide untuk mencari tahu akun Weibo Cheng Yao melalui Bao. Dan hal itulah yang membuat Qian mengetahui semua postingan Cheng Yao. Tak disangka Qian benar-benar terlihat bahagia hanya dengan membaca postingan Weibo Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian memberanikan diri menemui Cheng Yao untuk memberikan makanan kesukaan Cheng Yao. Tak disangka usaha Qian berhasil membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Namun Cheng Yao tetap merasa bersalah karena Qian banyak sekali berubah sebab dirinya. Lalu Qian mengajak Cheng Yao ke sebuah ruangan. Di sana Qian kembali mengungkapkan perasaannya. Qian juga berusaha meyakinkan Cheng Yao jika ia benar-benar menyukai Cheng Yao. Tak disangka usaha dan keberanian Qian berhasil membuat Cheng Yao memberikannya sebuah kecupan sebagai tanda jika Cheng Yao sudah menerima cinta Qian. Tetapi saat Qian ingin mencium Cheng Yao, rekan kerja Cheng Yao malah menggagalkan keromantisan itu sebab Cheng Yao sedang memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan. Lalu mereka pun mulai terus mencuri kesempatan untuk melakukan hal romantis. Hal yang sama juga terjadi pada Tan Ying dan Yu Fei. Di malam hari, tiba-tiba saja listrik di rumah Cheng Yao mati. Ternyata semua itu disebabkan oleh Qian yang menyalakan 3 panci listrik. Karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao ingin memakan hotpot. Maka dari itu Qian langsung menghidangkan makanan tersebut khusus untuk Cheng Yao. Hal itu juga benar-benar berhasil membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan mereka pun terlihat begitu romantis. Walaupun Cheng Yao meminta agar hubungan mereka memulai masa percobaan terlebih dahulu. Lalu saat Qian ingin mencium Cheng Yao, Qian malah tidak tepat sasaran. Dan akhirnya mereka gagal untuk merasakan ciuman yang romantis. Di hari berikutnya, Qian sedang bingung memilih pakaian yang akan ia gunakan untuk berkencan dengan Cheng Yao. Bahkan ketika menjemput Cheng Yao, Qian masih terus sibuk merapikan diri. Tak hanya itu, Qian juga terlihat sangat gugup, sampai membuat keringatnya keluar dengan begitu deras. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao tidak bisa menahan tawa. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah mall untuk memulai kencan pertama itu. Mereka juga mulai menikmati pizza bersama karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao menyukai makanan tersebut. Tak berhenti di sana, Cheng Yao pun memberi kode agar Qian menyuapi dirinya seperti yang dilakukan pasangan lain. Hal itu benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu Qian mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, mereka masih terus saling memperlihatkan kebahagiaan. Mereka benar-benar terlihat seperti sedang dimabuk asmara. Namun tanpa sengaja jari Qian malah terjepit pintu mobil. Hal itu membuat Cheng Yao merasa khawatir sebab Qian berusaha menutupi rasa sakit yang ia rasakan. Lalu sesampainya di rumah, mereka masih saja saling merindukan satu sama lain. Keesokan harinya, Qian sedang berada di rumah Cheng Yao. Kali ini Qian sengaja memperlihatkan jika luka tangannya begitu parah. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kasihan pada Qian. Qian juga terus memanfaatkan situasi tersebut agar Cheng Yao menyuapinya makan. Bahkan Qian pun ingin Cheng Yao membantunya membersihkan diri. Sebab malam itu Qian akan menginap di rumah Cheng Yao. Tetapi semua usaha Qian tidak berjalan dengan lancar. Karena akhirnya Cheng Yao malah mengetahui jika Qian
sedang memanfaatkan situasi tersebut. Namun Cheng Yeo tetap terlihat bahagia dengan perubahan yang ada pada Qian. Di hari berikutnya, Cheng Yeo pun membantu memasangkan dasi Qian. Walaupun Cheng Yeo tidak ahli memasang dasi, tetapi Qian bersedia mengajari Cheng Yeo. Qian juga terus ingin memanfaatkan setiap momen bersama Cheng Yeo, sampai membuat Cheng Yeo merasa sangat malu. Kemudian ketika berada di perusahaan, Qian mulai ingin berbaur lebih dekat dengan para karyawannya. Tetapi hal itu malah membuat mereka semua menjadi begitu canggung. Setelah itu, pada saat jam pulang tiba, Qian terus saja ingin berada di dekat Cheng Yeo. Namun kedatangan Tan Ying dan Yu Fei membuat mereka berdua terkejut. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tan Ying dan Yu Fei, sebab mereka pun sedang bermesraan seperti Cheng Yeo dan Qian. Beruntung tidak ada yang curiga sama sekali dengan hubungan mereka semua. Di malam hari, Qian kembali memberikan kejutan untuk Cheng Yeo karena ia ingin membuatkan durian panggang seperti yang diinginkan Cheng Yeo. Padahal Qian tidak menyukai buah durian. Dan tak disangka saat itu Cheng Yeo memberikan sebuah hadiah dasi untuk Qian. Cheng Yeo juga mengatakan jika ia tidak ingin sampai ada yang mengetahui hubungan mereka berdua, sebab Cheng Yeo ingin berhasil dalam pekerjaan dengan usahanya sendiri. Hal itu pun membuat Qian langsung memeluk Cheng Yeo karena ia sangat memahami keinginan Cheng Yeo dan Qian berjanji untuk terus menghargai setiap keputusan Cheng Yeo. Keesokan harinya, Qian secara diam-diam menemui Cheng Yeo. Bahkan Qian juga ingin mencium Cheng Yeo, namun lagi-lagi ciuman itu pun harus gagal sebab kedatangan dua orang rekan kerja Cheng Yeo. Hal tersebut membuat Qian segera menyembunyikan diri. Dan ketika keadaan kembali aman, Qian langsung menemui Cheng Yeo. Qian juga terlihat benar-benar sangat menyayangi Cheng Yeo. Di malam hari, Qian kembali mengantarkan Cheng Yeo pulang ke rumah. Bahkan sebelum turun dari mobil, Qian sempat mengajak Cheng Yeo untuk berfoto. Tetapi Cheng Yeo tidak ingin Qian mempublikasikan hubungan mereka berdua sebelum Cheng Yeo benar-benar merasa siap. Hal itu pun langsung dituruti oleh Qian karena ia sangat menghargai Cheng Yeo. Di hari berikutnya, Qian memberikan Cheng Yeo sebuah kasus. Kali ini Qian benar-benar mendukung Cheng Yeo untuk berkembang sesuai dengan yang Cheng Yeo inginkan. Lalu Qian juga pergi mengantarkan Cheng Yeo bertemu dengan klien barunya. Selama di perjalanan, Qian terus memberikan masukan untuk Cheng Yeo. Dan sesampainya di sebuah kafe, Cheng Yeo pun bertemu dengan kliennya yang bernama Lin. Tetapi kondisi Lin terlihat sangat tidak baik. Akhirnya Cheng Yeo mengajak Lin untuk mengobrol agar Cheng Yeo mengetahui masalah yang sedang Lin hadapi. Saat itu Qian mengajak Cheng Yeo untuk makan siang bersama. Namun Cheng Yeo masih sibuk mengurus kasus Lin. Ternyata Cheng Yeo baru mengetahui jika Lin pernah dilecehkan oleh temannya sendiri sampai membuat dirinya mengandung. Padahal Lin memiliki hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya. Tetapi kecelakaan itu membuat ia langsung diceraikan oleh suaminya sendiri. Dan kali ini Lin membutuhkan pertanggungjawaban ayah kandung anaknya karena anaknya mengidap penyakit kronis. Mendengar cerita itu membuat Cheng Yeo merasa sangat iba pada Lin. Akhirnya Cheng Yeo langsung menjalankan rencana pertamanya. Tak berselang lama, Lu pun ada di sana. Lu adalah laki-laki bajingan yang ingin lari dari tanggung jawabnya. Bahkan Lu juga tidak mengakui bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Sikap Lu benar-benar membuat Lin sangat marah. Lalu Lu pun pergi meninggalkan mereka semua dengan kesombongan yang ia miliki. Situasi tersebut sempat membuat Lin merasa khawatir. Walaupun Lu sudah memberikan sedikit uang, tetapi beruntung Cheng Yeo telah merekam semua yang Lu katakan, bahwa Lu mengakui jika ia memang pernah berhubungan badan dengan Lin. Cheng Yeo juga memberikan sejumlah uang pada Lin untuk membantu pengobatan anaknya. Kemudian Cheng Yeo kembali ke perusahaan. Sesampainya di sana, Cheng Yeo langsung diminta untuk menemui Qian. Saat itu, Qian terlihat begitu mengkhawatirkan Cheng Yeo karena Cheng Yeo yang bersikeras ingin menangani kasus itu seorang diri. Bahkan Qian juga terlihat enggan berada jauh dari Cheng Yeo. Sampai ketika Cheng Yeo kembali ke meja kerjanya, Qian langsung mengirimkan sebuah pesan dengan mengadu jika belakangan ini ia sedikit sulit tertidur. Akhirnya Cheng Yeo memberikan sebuah balasan yang membuat Qian menjadi salah tingkah.
Di malam hari, Kian pun terburu-buru pulang ke rumah dan segera menyimpan buku romansa kantor dengan baik agar tidak diketahui oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Kali ini Cheng Yao ingin membaca buku untuk mengisi waktu luang. Cheng Yao pun meminta izin pada Kian sebab ia ingin membaca buku yang ada di kamar Kian. Tak disangka saat itu Cheng Yao malah mendapati sebuah buku yang sengaja disembunyikan oleh Kian. Dan buku itu adalah buku tentang cara memiliki romansa di kantor. Setelah itu Kian pun kembali ke rumah. Kian juga langsung memeluk Cheng Yao. Namun ketika Kian merapikan buku di meja kerjanya, ia malah menjadi sedikit panik. Karena buku romansa kantor yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba saja menghilang. Menyadari sikap Kian membuat Cheng Yao berpura-pura ingin membantunya. Cheng Yao juga menjadi sedikit ngambek karena Kian malah lebih mementingkan buku tersebut. Sampai saat Kian berusaha membujuk Cheng Yao, Kian baru menyadari jika Cheng Yao lah yang menyembunyikan buku itu. Cheng Yao mengembalikan buku tersebut pada Kian, walaupun Kian menjadi sangat malu. Dan mereka pun sama-sama saling menjahili satu sama lain. Di malam berikutnya, Kian sedang sibuk mengemasi barang karena ia akan melakukan perjalanan bisnis. Cheng Yao pun ikut mengemasi barang-barang Kian. Tetapi Kian malah terus ingin memeluk Cheng Yao sebab ia pasti akan sangat merindukan Cheng Yao. Kian juga membantu Cheng Yao mengeringkan rambutnya di saat Cheng Yao sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Keesokan harinya, Kian dan Bao sudah berada di sebuah perusahaan. Di sana mereka bertemu dengan Yiran yang akan menjadi partner mereka dalam penanganan kasus kali ini. Melihat kecantikan dan kepintaran Yiran membuat Bao merasa jika Yiran dan Kian sangatlah cocok. Bao juga langsung mengirimkan foto mereka ke grup firma hukum. Hal itu pun membuat Kian merasa begitu kesal sebab ulah Bao membuat Wujun menjadi sangat mendukung Kian dan Yiran bisa memiliki hubungan asmara. Di sisi lain, Cheng Yao masih sibuk mengurus kasus Lin. Mereka juga bertemu dengan Lu. Sikap Lu benar-benar membuat mereka begitu kesal. Dan kali ini mereka akan memulai persidangan. Ternyata lawan pengacara Cheng Yao adalah Deng Ming. Tak disangka pada persidangan pertama ini, pihak Cheng Yao harus kalah. Sebab pihak Deng Ming yang berani memberikan bukti bohong. Hal itu pun membuat persidangan menjadi ricuh. Namun hakim memperlihatkan bahwa pihak Cheng Yao masih berkesempatan untuk terus mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian sesampainya di rumah, Cheng Yao langsung mencari penjelasan tentang anorkia. Karena hal tersebut yang digunakan Deng Ming untuk memenangkan persidangan pertama mereka. Sementara itu, Kian sedang ingin menghubungi Cheng Yao. Tetapi panggilan Kian malah tidak bisa tersambung. Akhirnya Kian segera mengecek apa yang sedang Cheng Yao lakukan dari CCTV yang ada di rumah Cheng Yao. Mendengar Cheng Yao yang sedang membahas fungsi seksual membuat Kian menjadi sangat panik. Alhasil Kian segera meminta penjelasan dari apa yang Cheng Yao lakukan. Ternyata tujuan Kian menghubungi Cheng Yao sebab Kian tidak ingin Cheng Yao salah paham saat melihat foto kebersamaannya dengan Yiran. Karena Kian dan Yiran hanya sebatas hubungan profesional pekerjaan. Padahal Cheng Yao juga tidak memikirkan hal itu sama sekali. Saat itu Kian dan Cheng Yao melanjutkan obrolan mereka dengan panggilan video. Kali ini mereka terlihat saling merindukan satu sama lain. Lalu setelah panggilan itu selesai, Cheng Yao malah menutup CCTV yang ada di rumahnya. Hal tersebut benar-benar membuat Kian langsung menertawai tingkah Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao sedang bersama Tan Ying dan Yu Fei. Namun Cheng Yao harus melihat berita buruk yang bisa mengganggu mental Lin. Hal itu membuat Cheng Yao langsung berusaha menghubungi Lin. Dan benar saja, Lin mundur dari kasus tersebut. Karena pihak Lu sangatlah berbahaya. Mereka benar-benar ingin menghalalkan segala cara. Maka dari itu, Lin tidak mau membuat Cheng Yao dalam bahaya. Mengetahui kondisi Lin membuat Cheng Yao bergegas menemuinya. Sebab Cheng Yao tidak mau jika Lin menyerah begitu saja. Lalu sesampainya di rumah Lin, Cheng Yao mendapati beberapa warga yang sedang menghakimi Lin. Hal itu membuat Lin segera membawa Cheng Yao masuk ke rumah. Kali ini Cheng Yao berusaha meyakinkan Lin bahwa mereka pasti akan mendapatkan keadilan. Namun ketika mereka ingin pergi dari rumah itu, para warga malah terus melempari kotoran ke arah mereka. Beruntung Cheng Si dan Wu Jun datang di waktu yang tepat dan Wu Jun segera melerai keributan tersebut.
Setelah keadaan aman, Cheng Yo langsung membawa Lin ke sebuah hotel agar Lin bisa beristirahat dengan tenang. Kebaikan Cheng Yo benar-benar membuat Lin sangat berterima kasih. Bahkan Lin juga mendoakan yang terbaik untuk Cheng Yo. Di sisi lain, Qian sedang rapat bersama Yiran dan para asisten mereka. Kehebatan dan keprofesionalan Yiran membuat mereka semua terpukau. Bahkan kerjasama mereka juga berjalan dengan sangat baik. Namun ketika Qian menerima sebuah pesan, ia langsung terlihat begitu khawatir. Ternyata Qian sudah mengetahui masalah yang sedang Cheng Yo alami. Hal itu membuat Qian segera menghubungi Tan Ying dan Yu Fei agar mereka bisa terus menemani Cheng Yo. Sementara itu, Cheng Yo sedang berada di sebuah ruangan. Di sana, Cheng Yo melihat kesulitan yang juga pernah Qian alami. Menyadari kepedulian Qian membuatnya langsung menghubungi Qian. Kali ini Qian benar-benar khawatir dengan kondisi Cheng Yo. Apalagi Cheng Yo terus saja bersikeras ingin mengalahkan Deng Ming seorang diri. Cheng Yo juga memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan bisa menyelesaikan semua masalah itu. Setelah itu, tiba-tiba saja Qian sudah berada di kantor asosiasi hukum. Bahkan Qian terlihat begitu marah karena sebenarnya ia hanya ingin melaporkan Deng Ming yang membuat bukti palsu. Namun Presiden Zhang malah tidak melayani Qian. Beruntung Wu Jun ada di sana untuk mencairkan suasana. Dan akhirnya keinginan Qian pun berjalan dengan lancar berkat bantuan Wu Jun. Di malam hari, Qian menjemput Cheng Yo yang sedang berjalan seorang diri. Kali ini Qian langsung memeluk Cheng Yo untuk melepaskan kerinduannya. Namun tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Kedatangannya benar-benar mengganggu keromantisan pasangan tersebut. Bahkan dengan kepolosan Bao, ia terus memaksa untuk ikut makan malam bersama Qian dan Cheng Yo. Kemudian sesampainya di restoran, Bao langsung menikmati hidangan makanan yang ada di sana. Sementara itu, Qian dan Cheng Yo malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun keromantisan tersebut hampir saja dipergoki oleh Bao. Lalu ketika Bao sedang membicarakan CCTV, Cheng Yo langsung mendapatkan ide untuk kelanjutan kasus Lin. Dan Cheng Yo pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, ketika Cheng Yo baru saja menyelesaikan pekerjaannya, ia langsung mencari keberadaan Qian. Ternyata Qian tertidur karena menunggu Cheng Yo. Hal tersebut membuat Cheng Yo menyelimuti Qian. Tetapi Qian malah terbangun. Kali ini mereka sama-sama memperlihatkan kepedulian masing-masing. Qian juga mengecup kening Cheng Yo sebelum ia beristirahat. Keesokan harinya, Qian mendapati obat-obatan yang disiapkan oleh Cheng Yo. Hal itu benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia. Lalu Qian pun langsung melanjutkan rapat penanganan kasus bersama Yiran. Dan di sisi lain, Cheng Yo sedang berada di pengadilan untuk melanjutkan sidang kasus Lin yang kedua. Tetapi Cheng Yo malah memperlihatkan sikap yang berbeda, karena tiba-tiba saja ia bersikap baik pada Deng Ming. Saat itu, Cheng Yo juga memberikan 2 minuman untuk Deng Ming sebelum persidangan berlangsung. Lalu persidangan pun mulai dilakukan, tetapi pihak Cheng Yo masih belum bisa memenangkan kasus tersebut. Lalu ketika persidangan selesai dilakukan, Deng Ming dan Lu meminum minuman yang diberikan Cheng Yo. Mereka juga langsung membuang botol minuman itu ke tong sampah. Tak berselang lama, pihak rumah sakit pun ada di sana untuk mengambil botol minuman yang mereka konsumsi. Karena hal itu bisa menjadi bukti kuat untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Ternyata kebaikan Cheng Yo hanyalah sebuah trik untuk menjebak Deng Ming. Apalagi Deng Ming dengan berani menggunakan bukti palsu dalam persidangan. Kebaikan dan usaha Cheng Yo benar-benar membuat Lin sangat berterima kasih padanya. Cheng Xi dan Wu Jun juga ada di sana untuk membantu Cheng Yo menjaga Lin. Setelah itu, Qian pun menjemput Cheng Yo di gedung persidangan. Kali ini Qian mengira jika Cheng Yo sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang dari Deng Ming. Maka dari itu, Qian terus berusaha menyemangati Cheng Yo. Bahkan Qian juga membawa Cheng Yo ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Di sana Cheng Yo masih terus saja termenung. Akhirnya Qian berusaha menghibur Cheng Yo. Padahal sebenarnya Cheng Yo sengaja menjahili Qian dengan berpura-pura terlihat menyedihkan. Usaha Qian pun benar-benar membuat Cheng Yo terkesan. Lalu Cheng Yo meminta hadiah dari Qian jika ia berhasil memenangkan kasus Lin. Tetapi semua hadiah yang Cheng Yo inginkan tidak bisa diberikan oleh Qian.
Alhasil Cheng Yao memilih untuk membatalkan keinginannya itu. Kemudian Cheng Yao dan Qian pun pulang ke rumah bersama. Saat itu akhirnya mereka berciuman dengan sangat mesra. Setelah sekian lama mereka belum pernah menikmati ciuman tersebut. Lalu Cheng Yao menerima pesanan sebuah bunga dan sebotol anggur. Ternyata kedua barang itu memang dipesan oleh Qian. Dan ketika Qian baru saja keluar dari kamar mandi, ia ingin kembali mencium Cheng Yao. Namun tiba-tiba saja perut Cheng Yao terasa begitu sakit. Hal itu membuat Qian bergegas membawa Cheng Yao ke rumah sakit. Beruntung keadaan Cheng Yao baik-baik saja. Bahkan Cheng Yao tetap merasa bahagia karena Qian bersedia bernyanyi untuk Cheng Yao. Walaupun sebenarnya Qian tidak bisa bernyanyi sama sekali. Setelah itu, Ibu Qian pun ada di sana. Kali ini Ibu Qian benar-benar terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Cheng Yao. Bahkan Ibu Qian sampai bersikap berlebihan pada Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao tetap merasa bahagia karena hal tersebut. Sebab sikap Ibu Qian sangat menggemaskan. Di malam berikutnya, Cheng Yao sudah pulang ke rumah. Saat itu Cheng Yao terbangun karena Qian yang sedang memasak di dapur. Setelah masakan tersebut selesai, Qian langsung menyuapi Cheng Yao. Perhatian dan kepedulian Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Cheng Yao juga begitu nyaman berada dalam pelukan Qian. Namun suara bel rumah malah menggagalkan mereka yang ingin berciuman. Ternyata Ibu Qian berkunjung ke rumah Cheng Yao untuk menjenguknya, sembari membawakan beberapa makanan. Tetapi Qian malah terus saja meminta Ibu Qian untuk segera pulang, karena Qian ingin melakukan sesuatu. Hal itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat malu. Namun Qian malah hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, sembari menemani Cheng Yao di kamar. Mereka juga terus mencuri-curi pandang, bahkan Qian diam-diam memotret Cheng Yao. Tingkah mereka kali ini pun terlihat begitu menggemaskan. Lalu, keesokan harinya, Qian menyiapkan sarapan pagi untuk Cheng Yao. Walaupun usaha Qian tidak terlalu berhasil, namun Cheng Yao sangat menghargai semua yang Qian lakukan. Kemudian, Qian dan semua karyawannya sedang rapat di perusahaan. Kali ini Qian begitu mengapresiasi keberhasilan Cheng Yao, karena Cheng Yao terus berkembang menjadi lebih baik. Setelah rapat selesai, teman-teman Cheng Yao juga ikut memberikan pujian untuk dirinya. Sementara itu, Qian dan Cheng Yao terus saja saling memandang walau hanya dari kejauhan. Setelah itu, Cheng Yao dan Qian berbelanja beberapa kebutuhan karena mereka akan berlibur bersama semua karyawan perusahaan. Kebersamaan tersebut membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu mereka pun pulang ke rumah dan langsung mengemas barang-barang. Tak disangka ternyata Qian sudah menyiapkan alat pengaman jika ketika liburan nanti mereka akan menikmati malam dengan penuh cinta. Sementara itu Cheng Yao juga melakukan hal yang sama. Namun kali ini Cheng Yao menyiapkan pakaian dinas untuk membuat Qian tergoda. Tetapi Qian malah mengetahui pakaian tersebut. Hal itu pun membuat Cheng Yao menjadi sangat malu. Di hari berikutnya, Cheng Yao dan semua rekan kerjanya sudah berada di suatu tempat. Udara di sana juga sangat menyegarkan. Mereka pun diminta untuk berjalan sampai ke tempat penginapan. Selama di perjalanan, Bao terus menjadi orang ketiga. Bahkan Tanding dan Yu Fei juga sampai harus mencari cara agar mereka bisa berduaan. Sementara itu, Qian dan Cheng Yao pun melakukan hal yang sama, supaya Bao tidak terus mengikuti mereka berdua. Kali ini Qian membawa Cheng Yao ke taman bunga yang sangat indah. Mereka juga menemukan sebuah pohon permohonan. Di sana Cheng Yao langsung membuat permohonan, tetapi tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Akhirnya mereka bergegas pergi untuk mencari tempat berteduh. Suasana saat itu benar-benar sangat membahagiakan. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Bahkan Qian juga sampai menggendong Cheng Yao karena mereka harus melewati jalanan berlumpur.
Kemudian ketika mereka berkumpul bersama teman-teman yang lain, Cheng Yo dan Qian diminta untuk menginap di tenda karena mereka yang paling terakhir sampai di hotel. Sementara itu, Bao berhasil mendapatkan kamar VIP. Namun ia harus memilih satu orang untuk menginap di samping kamarnya. Sebab kedua kamar VIP itu memiliki satu kolam renang air panas. Tak disangka ketika teman-teman yang lain menolak tawaran Bao, Cheng Yo malah menerima tawaran itu. Karena Cheng Yo ingin membantu Bao mempertahankan harga dirinya. Mengetahui keputusan tersebut membuat Qian merasa begitu kesal. Sebab sebenarnya Qian terus ingin bersama Cheng Yo. Setelah itu, Cheng Yo menemani Qian untuk membawa beberapa barang ke tenda. Namun, Qian masih saja kesal dengan keputusan Cheng Yo. Sampai akhirnya, suasana pun menjadi begitu romantis. Tetapi lagi-lagi keromantisan itu malah harus digagalkan dengan sebuah telepon. Beruntung, Qian tetap mendapatkan sebuah kecupan manis dari Cheng Yo. Di malam hari, mereka makan malam bersama semua rekan kerja. Wu Jun dan Cheng Si juga ada di sana. Kali ini mereka saling mengobrol bersama. Mereka pun berusaha membujuk Cheng Si agar ia mau bergabung di firma hukum Junheng. Kemudian saat makan malam selesai, mereka langsung melihat keseruan pasar malam yang ada di sana. Tak disangka Qian benar-benar begitu dermawan pada semua orang, hanya karena ingin membahagiakan Cheng Yo. Lalu mereka juga sengaja mencuri kesempatan agar bisa berduaan. Beruntung usaha mereka pun berhasil, dan mereka bisa menikmati malam itu bersama. Namun ketika Qian mengajak Cheng Yo ke suatu tempat untuk bercumbu, tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Hal tersebut langsung membuat mereka harus segera melarikan diri. Tetapi Bao masih terus saja mencari Cheng Yo sampai membuat Qian menjadi begitu kesal. Akhirnya mereka pun berpisah dan Cheng Yo segera menghampiri Bao. Setelah itu, Cheng Yo, Bao, Yufei, dan Tan Ying sedang berkumpul bersama. Kali ini mereka bermain permainan sembari menikmati alkohol. Tak disangka permainan itu membuat mereka semua mabuk. Dan saat Cheng Yo ingin ke toilet, ia malah tersesat hingga ke taman bunga. Beruntung Qian berhasil menemukan Cheng Yo. Saat itu Cheng Yo bersikap sangat manja pada Qian. Di saat yang bersamaan, teman-teman Cheng Yo malah memergoki kebersamaan mereka. Akhirnya, Qian terpaksa mengakui bahwa ia memang menjalin hubungan dengan Cheng Yo. Namun mereka harus menyimpan rahasia tersebut dengan baik. Kemudian Qian langsung membawa Cheng Yo untuk beristirahat. Namun sikap Cheng Yo malah terlihat sangat menggemaskan. Dan ketika Qian sedang ingin beristirahat di tenda, tiba-tiba saja Cheng Yo juga ada di sana. Bahkan mereka juga terus berciuman. Tetapi ciuman itu harus terhenti karena Cheng Yo tertidur. Akhirnya Cheng Yo pun tertidur sembari memeluk Qian. Keesokan harinya, Cheng Yo baru saja terbangun. Namun ia merasa bingung karena berada di tenda Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana dengan membawa bunga yang begitu indah untuk Cheng Yo. Hal itu membuat Cheng Yo merasa sangat bahagia. Lalu Qian mengantarkan Cheng Yo kembali ke kamar. Tetapi tak disangka hal tersebut malah diketahui oleh Bao. Wu Jun juga ada di sana bersama mereka. Akhirnya Bao langsung menyelamatkan Qian agar Wu Jun tidak merasa curiga tentang hubungan Cheng Yo dan Qian. Saat itu Cheng Yo merasa jika teman-temannya terlihat begitu canggung. Akhirnya Cheng Yo mengajak mereka semua untuk berkumpul di ruang istirahat. Di sana Cheng Yo memberitahu jika memang benar ia sudah berpacaran dengan Qian. Hal tersebut membuat mereka tidak menyangka bahwa Cheng Yo bisa meluluhkan hati Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Keberadaannya membuat mereka semua terlihat begitu terkejut. Lalu mereka makan siang bersama. Ternyata Qian juga mengetahui tentang hubungan Tan Ying dan Yufei. Karena gerak-gerik mereka sudah bisa dianalisis oleh Qian. Bao yang mendengar hal itu benar-benar merasa tidak terima. Padahal Yufei sudah pernah memberitahunya jika ia berpacaran dengan Tan Ying. Kemudian ketika Cheng Yo sudah kembali ke meja kerja, ia dihubungi oleh ayahnya. Kali ini ayah Cheng Yo meminta Cheng Yo untuk bertemu dengan teman ayahnya. Sebab ayahnya ingin memperlihatkan kehebatan Cheng Yo sebagai seorang pengacara. Karena hubungan ayah Cheng Yo dan teman ayahnya tidak terlalu baik. Dan mereka ingin menunjukkan kehebatan anak mereka masing-masing.
Di malam hari, Cheng Yeo sudah berada di alamat yang diberikan ayahnya. Tetapi tiba-tiba saja Qian juga ada di sana. Bahkan tak disangka ternyata ayah mereka berdua adalah teman lama yang sangat tidak akur. Akhirnya keributan pun terjadi. Beruntung Qian bisa melerai keributan tersebut dan mengakui tentang hubungannya bersama Cheng Yeo. Ibu mereka juga membantu membuat suasana menjadi lebih baik. Akhirnya, usaha itu pun membuahkan hasil dan kedua keluarga tersebut menjadi lebih tenang. Mereka juga mendukung serta merestui hubungan anak-anak mereka. Setelah itu, Qian mengajak Cheng Yeo ke suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Chen, teman lama Qian. Melihat perubahan baik yang diberikan Cheng Yeo pada Qian membuat Chen sangat bahagia. Di tempat tersebut, Qian memperlihatkan semua koleksi piring musik yang begitu ia sukai. Qian juga mengajak Cheng Yeo untuk mendengarkan sebuah lagu favorit Cheng Yeo. Kebersamaan itu membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Wu Jun sedang berada di rumah Qian. Awalnya Wu Jun berpikir jika Qian hanya tinggal seorang diri, tetapi ada banyak hal-hal aneh yang tidak sesuai dengan pribadi Qian. Di rumah itu juga terdapat foto Cheng Yeo dan Cheng Si. Bahkan tak berselang lama, tiba-tiba saja Cheng Yeo ada di sana. Keberadaannya langsung membuat Wu Jun sangat terkejut. Ia juga baru mengetahui jika Qian dan Cheng Yeo sudah berpacaran. Kemudian Cheng Yeo pergi bekerja seperti biasa, dan saat Cheng Yeo berada di lift, ia bertemu dengan Yiran, tetapi mereka masih belum mengenali satu sama lain. Lalu ketika berada di ruangan rapat, Cheng Yeo baru mengetahui jika Yiran adalah orang yang akan bergabung di perusahaan firma hukum Junheng. Bahkan Yiran memiliki kehebatan yang hampir setara dengan Qian. Hal itu benar-benar membuat semua orang terpukau. Setelah rapat selesai, Bao langsung membagikan majalah tentang Yiran dan Qian. Ternyata mereka berdua adalah teman lama. Yiran juga satu-satunya orang yang berhasil menjadi saingan Qian. Tak berselang lama, Yiran pun ada di sana. Kali ini ia berkenalan dengan semua orang yang ada di perusahaan. Tetapi kedatangan Qian membuatnya langsung mengomentari majalah yang dibagikan Bao. Karena sampul majalah itu bisa membuat Cheng Yeo salah paham. Semua karyawan firma hukum juga sangat ingin belajar banyak hal dari Yiran. Kemudian Yiran menemui Qian. Kali ini Yiran terlihat ingin mendekati Qian dengan memberikan beberapa barang-barang berharga. Tetapi Qian hanya merespon sikap Yiran selayaknya rekan kerja. Setelah itu, Qian menghampiri Cheng Yeo yang sedang duduk seorang diri. Tak disangka ternyata Cheng Yeo sangat ingin belajar banyak hal dari Yiran. Padahal Qian bersedia mengajarkan semua hal pada Cheng Yeo. Lalu Cheng Yeo pun makan bersama teman-temannya. Kali ini teman-teman Cheng Yeo berusaha meyakinkannya jika Cheng Yeo hanya akan menjadi satu-satunya pacar Qian. Walaupun Qian memiliki banyak rekan kerja wanita. Beruntung Cheng Yeo sangat memahami profesi Qian. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian ada di sana. Kedatangannya membuat semua teman Cheng Yeo langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Saat itu Qian bersikap begitu manja pada Cheng Yeo karena ia ingin memakan masakan Cheng Yeo. Akhirnya mereka pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yeo langsung membuatkan bubur khusus untuk Qian. Sembari menunggu Cheng Yeo, Qian terus meminta maaf karena sudah membuat Cheng Yeo merasa cemburu dengan keberadaan Yiran. Beruntung Cheng Yeo tidak merasa cemburu. Bahkan Cheng Yeo sangat memaklumi situasi itu. Lalu Cheng Yeo ingin bergegas untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Qian malah melarangnya. Alhasil Cheng Yeo langsung mengeluarkan jurus pujian untuk Qian agar Qian melepaskan dirinya. Saat itu Yiran kembali menemui Qian. Namun Qian malah tidak terlalu memperdulikan Yiran. Padahal Yiran ingin mendiskusikan pekerjaan. Hal tersebut membuat Yiran terlihat begitu kesal. Lalu Yiran pergi menemui Cheng Yeo. Awalnya hubungan mereka masih baik-baik saja. Sampai akhirnya tanpa sengaja Yiran membaca pesan grup di laptop Cheng Yeo. Hal itu membuat Yiran mengetahui jika Cheng Yeo dan Qian sedang berpacaran. Tak disangka Yiran langsung terlihat sangat membenci Cheng Yeo karena sebenarnya ia juga menyukai Qian. Kemudian Yiran mulai menjalankan aksinya untuk bersikap munafik di hadapan Cheng Yeo. Sebab diam-diam Yiran ingin menjebak Cheng Yeo dengan memberitahukan hubungan Cheng Yeo dan Qian pada salah seorang karyawan yang ada di sana.
Hal tersebut langsung membuat semua orang menggosipkan Cheng Yao. Bahkan rekan kerjanya dengan berani mengatakan hal yang tidak baik pada Cheng Yao karena Cheng Yao yang berpacaran dengan Qian. Saat itu Yiran pun ada di sana untuk membantu Cheng Yao. Padahal sikap yang diperlihatkan Yiran hanyalah sebuah kebohongan. Namun hal tersebut berhasil membuat Cheng Yao memandang Yiran dengan begitu baik. Apalagi Yiran juga menawarkan Cheng Yao bergabung di timnya agar gosip tentang hubungan Cheng Yao bisa terhenti. Di sisi lain, Bao terpaksa memberanikan diri untuk memberitahu Qian jika semua orang di perusahaan sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian langsung menggenggam tangan Cheng Yao untuk mengumumkan hubungan mereka berdua di depan seluruh karyawan yang ada di sana. Hal itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Tetapi Tan Ying malah mendapati Yiran yang terlihat begitu membenci apa yang Qian dan Cheng Yao lakukan. Lalu Qian dengan khusus menemui Yiran untuk menitipkan Cheng Yao agar Yiran bisa membimbing Cheng Yao dengan baik. Bahkan Qian juga terus saja memuji Cheng Yao di hadapan Yiran. Mendengar semua itu membuat Yiran harus berusaha menutupi kekesalannya. Kemudian Cheng Yao diperkenalkan dengan dua anggota tim Yiran. Tetapi ketika pekerjaan mulai dilakukan, Cheng Yao malah merasa jika ia tidak terlalu dipedulikan. Bahkan mereka juga tidak kompak sama sekali. Lalu Cheng Yao pergi menemui Yiran. Kali ini akhirnya Cheng Yao mendapatkan tugas pertamanya. Namun saat waktu rapat tiba, Yiran malah hanya mengajak kedua rekannya. Sementara Cheng Yao harus mengurus pekerjaan lain. Kepergian Cheng Yao pun membuat Qian terus memperlihatkannya. Bahkan Qian merasa heran mengapa Cheng Yao harus mengerjakan pekerjaan para anak magang. Sementara itu, Cheng Yao yang baru saja ingin kembali ke perusahaan sudah harus menerima tugas tambahan dari Yiran yang sangat banyak. Akhirnya, mau tidak mau, Cheng Yao harus tetap melakukannya. Di malam hari, Cheng Yao pun pulang ke rumah. Di sana, Cheng Yao mendapati Qian yang sedang memasak. Qian juga terus memberikan perhatiannya pada Cheng Yao. Lalu tanpa sengaja, Qian melihat alarm peringatan 100 hari berpacaran yang dibuat oleh Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao memiliki kesempatan untuk meminta Qian membuat jus jeruk. Tak disangka Qian mulai pintar membuat apa yang Cheng Yao inginkan. Bahkan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Di hari berikutnya, Cheng Yao sedang memilih hadiah untuk Qian. Namun Yiran malah ada di sana dan ia mengetahui apa yang ingin Cheng Yao berikan pada Qian. Tetapi Yiran terus saja mencoba memperlihatkan bahwa ia lebih memahami Qian dibanding Cheng Yao. Namun hal itu tidak membuat Cheng Yao overthinking, sebab Cheng Yao terus saja berpikir positif. Padahal Yiran dengan sengaja ingin membuat Cheng Yao tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Qian. Karena Yiran memberikan begitu banyak pekerjaan pada Cheng Yao. Apalagi malam itu, Qian akan berangkat untuk melakukan perjalanan bisnis. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai, Cheng Yao langsung pulang ke rumah. Tetapi sesampainya di sana, Qian malah sudah tidak ada di rumah. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat sedih. Saat itu tiba-tiba saja Qian ada di sana memberikan sebuah kejutan untuk Cheng Yao. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Qian juga memberikan sebuah hadiah yang sebenarnya ingin dibeli oleh Cheng Yao. Kali ini Qian terus saja menggoda Cheng Yao, tetapi Cheng Yao masih tersadar dan langsung berlari ke kamarnya. Namun ternyata Cheng Yao hanya mengambil bantal. Sebelum akhirnya Cheng Yao masuk ke kamar Qian. Hal itu membuat Qian sedikit terkejut. Namun ia tetap merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Cheng Yao baru saja terbangun. Tetapi ia mendapati Qian yang tidak ada di sampingnya. Ternyata Qian sudah berangkat melakukan perjalanan bisnis. Qian juga menulis sebuah surat. Bahkan Qian sengaja meletakkan boneka di samping Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu gemas pada Qian. Tak disangka hubungan mereka terus saja terlihat sangat membaik. Lalu Qian menghubungi Yiran. Kali ini Qian meminta agar Yiran terus memperhatikan Cheng Yao karena ia belum mengetahui sikap buruk yang ada di diri Yiran. Kemudian ketika Yiran sudah berada di perusahaan, ia langsung memanggil Cheng Yao untuk memberikannya sebuah kasus.
Saat itu Yiran sengaja memberikan kasus yang sulit untuk ditangani karena orang yang terlibat kasus tersebut memiliki kepribadian yang kurang baik. Lalu Cheng Yao pun pergi menemui kliennya yang bernama Wu Ji. Kali ini Cheng Yao harus menghabiskan waktunya untuk menghadapi Wu Ji. Tetapi Cheng Yao terus saja sabar sampai ia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, Cheng Yao segera kembali ke perusahaan. Kali ini Cheng Yao berhasil mendapatkan bukti-bukti untuk memenangkan kasus Wu Ji. Melihat usaha Cheng Yao membuat Tan Ying sangat memujinya. Dan di sisi lain, Qian, Bao, dan Yu Fei sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan rekan kerjasama mereka begitu mengapresiasi kehebatan Qian. Lalu Qian langsung menghubungi Cheng Yao. Saat itu Qian memperlihatkan keindahan pantai yang ada di Perancis. Karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao sangat menyukai pantai, mereka pun hanya bisa melepaskan kerinduan lewat panggilan video tersebut. Keesokan harinya, Cheng Yao memberikan laporan pekerjaan pada Yiran. Saat itu Yiran begitu mengapresiasi pekerjaan Cheng Yao. Bahkan timnya juga mengakui kehebatan Cheng Yao dalam bekerja, walaupun ia masih pengacara baru. Tak berselang lama, Qian pun mengirimkan pesan pada Yiran dan terus-menerus meminta Yiran untuk memperhatikan dan membimbing Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Yiran merasa sangat membenci Cheng Yao. Akhirnya, di saat semua karyawan sudah pulang dari perusahaan, Yiran langsung menjalankan aksinya dengan mengambil bukti kasus milik klien Cheng Yao. Di hari berikutnya, Cheng Yao terlihat begitu panik karena bukti itu tiba-tiba saja menghilang. Padahal ia sangat membutuhkan bukti tersebut, sebab di hari itu akan dilaksanakan persidangan. Akhirnya dengan penuh keberanian, Cheng Yao langsung memberitahukan hal tersebut pada Wu Ji. Awalnya Wu Ji sangat marah pada Cheng Yao, namun Cheng Yao dengan berani mempertanggungjawabkan kesalahannya jika Wu Ji kalah dari kasus tersebut. Hal itu langsung disetujui oleh Wu Ji. Lalu persidangan pun mulai dilaksanakan. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya pihak Cheng Yao berhasil memenangkan kasus tersebut. Walaupun Wu Ji tetap saja terlihat tidak terlalu puas dengan bantuan yang Cheng Yao lakukan. Tetapi Cheng Yao tetap menerima semua itu dengan ikhlas. Kemudian Cheng Yao langsung kembali ke perusahaan. Namun Cheng Yao malah mendengar keributan. Ternyata Wu Ji masih terus membuat ulah di perusahaan karena ia ingin biaya pengacara untuk dirinya ditiadakan. Apalagi Cheng Yao melakukan sebuah kesalahan dengan menghilangkan salah satu bukti persidangan. Padahal sebenarnya kasus Wu Ji berhasil dimenangkan oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, Yiran pun ada di sana. Kedatangannya membuat keributan itu berhasil terhenti karena Yiran bersedia mengembalikan biaya pengacara yang sudah dibayarkan oleh Wu Ji. Hal tersebut langsung membuat Wu Ji memberikan pujian pada Yiran. Tetapi Yiran malah dengan sengaja memberitahukan bahwa Cheng Yao adalah pengacara atasan firma hukum Junheng. Hal itu membuat semua orang memandang buruk Cheng Yao, sebab mereka berpikir jika keberhasilan Cheng Yao adalah berkat bantuan yang Qian berikan. Cheng Yao juga dengan berani menyalahkan tindakan Yiran karena sebagai seorang pengacara tidak baik melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi pengembalian biaya itu sama sekali bukan tindakan yang benar. Tak berselang lama, Wu Jun pun ada di sana. Tetapi kedatangannya malah membuat Cheng Yao kembali mendapatkan perkataan buruk dari rekan kerjanya. Saat itu Cheng Yao kembali menemui Wu Jun. Namun Cheng Yao malah memberitahukan jika ia ingin mengundurkan diri. Hal tersebut membuat Wu Jun menjadi sangat terkejut. Ia juga terus berusaha membujuk Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao tetap berdiri pada keputusannya sendiri. Sebab Cheng Yao ingin menjadi seorang pengacara hebat dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya Wu Jun pun terus memberikan semangat pada Cheng Yao. Di malam hari, Cheng Yao benar-benar membuat surat pengunduran diri. Bahkan ia menyembunyikan hal itu dari Qian. Namun sebelum Cheng Yao benar-benar mengirim surat tersebut, ia sempat menghubungi Qian terlebih dahulu. Kali ini Cheng Yao tidak memperlihatkan jika ia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Qian juga terlihat sedang dalam suasana hati yang begitu baik. Akhirnya Cheng Yao membuat mie sambil bernyanyi. Tetapi nyanyian Cheng Yao malah membuat Qian tertidur pulas.
Keesokan harinya, Bao dan Yufei sedang sibuk memilih barang-barang yang akan dibeli untuk pacar mereka. Mereka juga sempat menawarkan Qian. Awalnya Qian tidak terlalu peduli akan hal itu. Tetapi tak disangka ketika Bao dan Yufei pulang berbelanja, mereka malah mendapati begitu banyak barang yang dibeli oleh Qian khusus untuk Cheng Yao. Pada scene yang berbeda, Cheng Yao mulai mengemasi semua barang-barangnya. Ia juga kembali mengingat kenangannya bersama Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat sedih. Tan Ying juga terlihat begitu peduli pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian sudah kembali ke perusahaan. Kali ini Qian terkejut melihat meja Cheng Yao yang sudah tidak lagi terisi oleh barang-barang milik Cheng Yao. Hal itu membuat Qian langsung meminta penjelasan dari Tan Ying. Namun Tan Ying tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut pun sangat dimaklumi oleh Qian. Di malam hari, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Saat itu ia melihat banyak sekali hadiah yang dibawa oleh Qian. Qian juga sampai memasak makan malam untuk Cheng Yao. Tetapi lagi-lagi masakan itu tidak berhasil diselesaikan oleh Qian. Akhirnya Cheng Yao lah yang menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Lalu setelah makanan selesai, Cheng Yao memberitahukan semua hal yang sudah terjadi pada Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian langsung ingin membantu Cheng Yao. Apalagi ada hal yang menganjal atas apa yang menimpa Cheng Yao. Kemudian Qian pergi ke ring tinju. Di sana ia sedang menunggu kedatangan Wu Jun. Kali ini akhirnya Qian mengetahui jika sebenarnya Yiran menyukai dirinya. Dan Wu Jun juga terus berusaha menyelidiki masalah yang menimpa Cheng Yao. Mendengar semua yang dikatakan Wu Jun membuat Qian ingin mencari cara untuk membersihkan nama Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian langsung menemui Yiran. Karena ternyata Qian berhasil mendapatkan bukti atas kejahatan yang Yiran lakukan. Hal itu benar-benar membuat Qian sangat marah dan kecewa. Apalagi Yiran masih terus saja ingin memperlihatkan jika ia menyukai Qian. Bahkan Qian tidak segan ingin melaporkan Yiran ke pihak kepolisian. Sebab Yiran juga mengakui kejahatan yang ia lakukan. Beruntung Wu Jun ada di sana untuk menenangkan mereka. Karena mereka adalah teman baik semasa kuliah. Maka dari itu Wu Jun akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Di malam hari, Qian dan Cheng Yao sedang mengobrol bersama. Kali ini Cheng Yao terlihat sangat mengagumi kebaikan Qian. Bahkan Qian pun meminta Cheng Yao kembali ke perusahaannya. Tetapi Cheng Yao sudah tidak mau bekerja di firma hukum Junheng. Karena Cheng Yao ingin mencari jalan untuk masa depannya sendiri. Namun Qian malah memberikan respon jika tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan firma hukum Junheng. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao marah pada Qian dan langsung meninggalkan Qian seorang diri. Saat itu Tan Ying menghubungi Cheng Yao. Ia memberitahukan bahwa Yiran sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Semua orang juga akhirnya berada di pihak Cheng Yao. Tak berselang lama, Yiran pun menghubungi Cheng Yao. Kali ini Yiran mengajak Cheng Yao untuk bertemu. Pertemuan tersebut membuat Yiran menyadari alasan Qian begitu menyukai Cheng Yao. Karena Cheng Yao bukanlah orang pendendam. Ternyata Yiran akan segera pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Yiran pun juga meminta maaf sebelum Cheng Yao pergi meninggalkan dirinya. Kemudian Cheng Yao pun pulang ke rumah. Namun ia malah mendengar Qian yang sedang kesakitan. Hal itu membuat Cheng Yao terlihat begitu khawatir. Ternyata Qian sedang berusaha meminta maaf pada Cheng Yao. Qian juga mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Cheng Yao. Lalu tiba-tiba saja Cheng Yao malah tidak sengaja menjatuhkan buah durian tepat di kaki kanan Qian. Hal itu membuat Qian menjadi sangat kesakitan. Akhirnya amarah Cheng Yao pun mereda, walaupun Qian harus merasakan sakit. Kali ini Qian sudah mengetahui jika Cheng Yao ingin bergabung di firma hukum Junheng milik Li Chen. Awalnya Qian tidak setuju hal itu, tetapi setelah Cheng Yao mencoba memberikan penjelasan pada Qian, akhirnya Qian pun bisa mengerti dan mengizinkan Cheng Yao membuat keputusannya sendiri. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Qian pergi bekerja bersama. Karena firma hukum tempat Cheng Yao bekerja berada di gedung yang sama dengan firma hukum Qian.
Saat itu Qian juga dengan berani menggandeng tangan Cheng Yao. Namun mereka harus berpisah. Perpisahan tersebut membuat Cheng Yao langsung memberikan kecupan pada Qian. Sebab ia mengetahui jika Qian sangat tidak rela berpisah dengan dirinya. Kemudian ketika Qian berada di perusahaannya, ia memperlihatkan suasana hati yang sedang sangat tidak baik. Hal itu membuat karyawannya menjadi begitu khawatir jika mereka akan mendapat amukan dari Qian. Di sisi lain, Li Chen sedang memperkenalkan Cheng Yao pada semua karyawan yang ada di sana. Gu Bei juga memberikan sebuah bunga sebagai bentuk sambutan atas kedatangan Cheng Yao. Lalu mereka pun pergi untuk makan siang bersama. Kali ini mereka terus membicarakan Qian yang terkenal dengan pribadi yang begitu menyeramkan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian ada di sana. Kedatangannya membuat Li Chen terpaksa mengajak Qian untuk bergabung bersama mereka. Namun Qian malah terus saja merendahkan Gu Bei, sampai membuat Gu Bei tidak bisa berkata-kata. Tak hanya itu, Qian juga memberitahukan tentang hubungannya dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Cheng Yao mengajak Qian ke suatu tempat. Di sana, Cheng Yao meminta agar Qian tidak terus bersikap seperti itu. Tetapi Qian tidak bisa menahan rasa cemburunya jika melihat Cheng Yao didekati oleh Gu Bei. Hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menjelaskan hubungannya dengan Gu Bei, bahwa mereka hanya sekedar rekan kerja biasa dan ia akan selalu menjadi milik Qian seorang. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke perusahaan, ia malah mendapati sikap Gu Bei yang sedikit aneh. Ternyata Gu Bei begitu ketakutan jika harus berhadapan dengan Qian. Karena beberapa waktu sebelumnya, Qian pernah memberikan sebuah sumpah pada Gu Bei. Dan sumpah itu membuat Gu Bei sangat takut bertemu dengan Qian. Apalagi sumpah Qian benar-benar terjadi. Sebab Gu Bei yang terus-menerus kalah dalam kasus persidangan. Di malam hari, Qian terus saja menunggu Cheng Yao. Tak berselang lama, Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini, Cheng Yao memberitahu Qian bahwa ia sudah berada di tim yang sama dengan Gu Bei. Hal itu pun langsung membuat Qian menjadi sangat cemburu. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao menjahili kecemburuan yang diperlihatkan Qian. Keesokan harinya, Gu Bei sedang berada di depan gedung firma hukum. Saat itu, Gu Bei sudah membawa beberapa jimat dengan harapan jika ia tidak akan bertemu dengan Qian. Namun tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Kedatangannya membuat Gu Bei merasa sangat tertekan. Tak berselang lama, Cheng Yao juga menghampiri mereka. Tetapi Cheng Yao malah lebih memperdulikan Gu Bei. Hal itu membuat Qian menjadi sangat kesal. Akhirnya Qian langsung mengambil kopi yang ingin Cheng Yao berikan pada Gu Bei. Lalu ketika mereka ingin menaiki lift yang sama, Cheng Yao langsung mengatakan hal yang membuat Qian lebih memilih menaiki tangga darurat. Kemudian sesampainya di perusahaan, Qian segera memanggil Bao ke ruangannya. Panggilan itu benar-benar membuat Bao merasa begitu ketakutan. Namun tiba-tiba saja Qian malah mendapatkan pesan dari Cheng Yao. Dan pesan tersebut langsung membuat suasana hati Qian menjadi sangat membaik. Di sisi lain, Cheng Yao dan Gu Bei mulai bekerja sama untuk menangani semua kasus yang ada di firma hukum mereka. Bahkan kekompakan dan kehebatan mereka membuat firma hukum mengalami perubahan yang begitu pesat. Sementara itu, Qian menerima kabar dari Tan Ying jika Cheng Yao dan Gu Bei akan dipadukan oleh firma hukum Jin Heng. Mengetahui hal tersebut membuat Qian merasa sangat tidak terima. Akhirnya ketika Cheng Yao sedang makan siang bersama rekan kerja barunya, Qian langsung mengajak Bao dan Yu Fei untuk menguping pembicaraan mereka. Beruntung Qian mendengar hal-hal baik. Alhasil Qian menjadi begitu bahagia. Bahkan Bao dan Yu Fei juga dapat merasakan kebahagiaan itu. Hanya saja mereka benar-benar tidak habis pikir dengan perubahan sikap Qian. Kemudian tiba-tiba saja ibu Qian malah berada di firma hukum Jin Heng. Menyadari hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menemui ibu Qian. Ternyata ibu Qian ingin memberikan sebuah sup untuk mempercepat proses rencana kehamilan Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao malah mengatakan bahwa ia belum berencana untuk menikah. Hal itu membuat ibu Qian langsung pulang bertemu suami dan anak laki-lakinya. Dengan perasaan yang begitu sedih, ibu Qian harus kembali mendengar pernyataan Qian yang juga sama dengan Cheng Yao, bahwa mereka sama-sama belum ingin menikah.
karena mereka mengetahui bagaimana rumitnya permasalahan yang ada di keluarga. Setelah itu, hari-hari pun terus saja berlalu. Bahkan Qian dan Cheng Yo juga sudah menjalani kesibukan mereka masing-masing. Lalu di malam hari, Qian mengajak Cheng Yo untuk mengobrol. Namun obrolan tersebut malah membuat Cheng Yo kembali marah pada Qian. Karena Qian yang memperlihatkan bahwa Cheng Yo akan bisa mencapai keberhasilan dengan mudah jika Qian membantunya mencapai keberhasilan itu. Di malam berikutnya, Cheng Yo dan Qian sedang mengikuti acara reuni para ahli hukum. Namun Cheng Yo malah harus mendengar hal yang membuat dirinya merasa tidak dianggap oleh Qian. Akhirnya ketika acara itu selesai, Cheng Yo langsung memperlihatkan kekecewaannya pada Qian. Sebab Qian selalu membuat keputusan sendiri. Padahal hal tersebut berhubungan dengan kehidupan Cheng Yo. Dan Cheng Yo mempunyai hak untuk memutuskan jalan hidup yang akan ia jalani. Akhirnya Cheng Yo pun pergi meninggalkan Qian. Kemudian sesampainya di rumah, hubungan Qian dan Cheng Yo masih belum membaik. Sampai di hari berikutnya mereka sama-sama terlihat kehilangan semangat. Maka dari itu mereka pun menceritakan permasalahan tersebut pada orang yang mereka percayai. Apalagi ternyata mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Hal tersebut yang membuat mereka menjadi salah paham. Keesokan harinya, Cheng Yo dan Gu Bei baru saja selesai memenangkan persidangan. Namun mereka sudah harus mendengar gosip buruk tentang hubungan Cheng Yo dan Qian. Lalu tiba-tiba saja Gu Bei terpeleset. Ternyata hal itu terjadi karena Qian juga ada di sana. Bahkan kali ini ada seorang laki-laki yang ingin menjodohkan anaknya dengan Qian. Setelah itu, saat Cheng Yo kembali ke perusahaan, Li Chen langsung memberikannya sebuah kasus yang begitu rumit. Lalu Cheng Yo pun bergegas pergi untuk bertemu dengan Lin Li, klien baru yang akan ditangani oleh Cheng Yo. Kali ini Lin Li harus mengalami perselisihan dengan ibu mertuanya sendiri karena mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang pembagian harta warisan setelah suami Lin Li meninggal dunia. Tak disangka Cheng Yo juga sudah melakukan penyidikan untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan Lin Li. Lin Li juga terus meminta agar Cheng Yo membantunya mendapatkan bisnis kuili kultur. Sebab Lin Li hanya menginginkan hal itu dan ia tidak mempedulikan harta warisan yang lainnya. Bahkan dalam kasus ini Cheng Yo akan menjadi lawan Qian karena pengacara ibu mertua Lin Li adalah Qian. Kemudian Cheng Yo pergi ke toko Chen untuk mendengarkan lagu favoritnya. Tak berselang lama Qian juga ada di sana, tetapi ia tidak berhasil bertemu dengan Cheng Yo. Setelah itu akhirnya Qian memberanikan diri untuk menemui Cheng Yo. Kali ini Qian berusaha membuat Cheng Yo menolak untuk menjadi pengacara Lin Li karena Qian tidak mau hal tersebut membuat hubungan mereka semakin memburuk. Sebab mereka harus menjadi lawan di persidangan. Tetapi Cheng Yo tetap yakin dengan keputusannya bahwa ia akan bersikap profesional. Namun Qian tetap tidak memahami apa yang Cheng Yo inginkan. Hal itu pun membuat Cheng Yo sangat marah pada Qian. Di malam hari Qian ingin menemui Cheng Yo untuk menebus kesalahannya. Tetapi hal tersebut tidak jadi Qian lakukan karena ia ingin kembali ke perusahaan. Sementara itu ternyata Cheng Yo terus menunggu Qian di rumah. Cheng Yo juga merasa menyesal atas perlakuannya pada Qian. Keesokan harinya Cheng Yo bergegas pergi ke rumah sakit karena ia mendapatkan kabar bahwa Lin Li yang sudah melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung keadaan Lin Li baik-baik saja. Ternyata Lin Li merasa sangat terpukul karena hari itu adalah hari ulang tahun suaminya. Namun suami Lin Li sudah meninggal dunia. Dan Kuili Kultur adalah perusahaan yang mereka bangun bersama. Maka dari itu Lin Li sangat ingin mempertahankan perusahaan tersebut. Di malam hari Qian bertemu dengan Cheng Yo di sebuah restoran. Ternyata Cheng Yo mengajak Qian berkencan karena ia ingin membicarakan kasus Lin Li. Kali ini Cheng Yo meminta agar Qian membujuk Ran untuk mau bertemu dengan Lin Li dan membicarakan masalah mereka sebelum persidangan dilakukan karena ada kesalahpahaman yang harus mereka selesaikan. Tetapi pemikiran Qian dan Cheng Yo sangatlah berbeda dan membuat Qian tidak menyetujui apa yang ingin Cheng Yo lakukan. Namun Cheng Yo terus berusaha membujuk Qian sebab Cheng Yo sudah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan beberapa informasi.
Apalagi Cheng Yao memiliki pandangan yang begitu baik tentang makna cinta Lin Li pada suaminya. Saat itu Qian baru saja pulang ke rumah. Kali ini kepulangannya sudah sangat dinantikan oleh anjing peliharaan Cheng Xi yang dititipkan pada Qian. Kebersamaan mereka membuat Qian terlihat sangat bahagia. Kemudian Qian mengirimkan fotonya pada Cheng Yao, tetapi hubungan mereka masih belum membaik karena Cheng Yao tidak memberikan balasan apapun pada Qian. Lalu di keesokan harinya Cheng Yao mendapatkan sebuah surat jika ternyata Qian setuju dengan saran yang Cheng Yao berikan agar Lin Li dan ibu mertuanya bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan. Hal itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Dan sesampainya Cheng Yao di perusahaan, ia langsung dihubungi oleh Qian karena Qian mengajak Cheng Yao untuk mempertemukan Lin Li dan Ran. Di malam hari, Cheng Yao sudah bersama dengan Lin Li di rumah sakit. Tak berselang lama, Qian dan Ran pun ada di sana. Pertemuan itu terlihat sangat bermakna bagi menantu dan mertua tersebut. Lalu sembari menunggu mereka mengobrol, Qian terus memberikan perhatiannya pada Cheng Yao. Tak berselang lama akhirnya mereka pun mendapatkan kabar baik. Karena akhirnya permasalahan klien mereka bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan mereka juga mendapatkan ucapan terima kasih yang begitu besar. Keberhasilan tersebut benar-benar membuat Qian sangat terpukau dengan Cheng Yao. Kemudian saat Qian dan Cheng Yao ingin pergi, Qian langsung menyadari jika ternyata ada permasalahan yang masih bisa diselesaikan dengan begitu baik. Bahkan hal itu mengubah pandangan Qian tentang pernikahan. Dan Qian juga merasa sangat beruntung bisa mendapatkan pelajaran tersebut dari Cheng Yao. Bahkan Qian pun mengakui kesalahannya jika ia terlalu memandang rendah kemampuan Cheng Yao. Mendengar semua itu membuat Cheng Yao tidak bisa menahan senyumannya. Apalagi Qian dengan tegas mengatakan bahwa ia bersedia menganggap Cheng Yao sebagai saingannya di meja pengadilan. Hal tersebut langsung membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Dan hubungan mereka pun kembali membaik. Bahkan ketika di perjalanan pulang, Qian terus saja ingin menggendong Cheng Yao. Hal itu benar-benar terlihat begitu romantis. Apalagi mereka kembali menikmati keindahan air mancur bersama. Kali ini Qian dengan penuh keberanian mengajak Cheng Yao menikah karena Qian ingin terus bersama Cheng Yao. Namun Cheng Yao malah menjahili Qian dengan mengatakan bahwa ia tidak menerima lamaran Qian. Hal tersebut benar-benar membuat Qian menjadi begitu panik. Di hari berikutnya, Qian kembali bekerja seperti biasa. Tetapi tiba-tiba saja Wu Jun malah ada di sana dan langsung ingin memeluk Qian. Ternyata keberhasilan Qian dalam kasus Ran membuat firma hukum mereka mendapatkan pujian. Lalu Qian melihat postingan Cheng Yao tentang dirinya yang mendapatkan sebuah penghargaan. Hal itu membuat Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk makan malam bersama. Tetapi Cheng Yao malah menolak ajakan Qian karena Cheng Yao sudah lebih dulu membuat janji bersama rekan kerjanya. Hal tersebut membuat Qian segera mengajak semua karyawannya untuk bergabung bersama firma hukum Jin Heng. Setelah itu mereka pun langsung berkumpul dengan rekan dari firma hukum Jin Heng. Tetapi hidangan makanan di sana terkenal dengan kepedesannya. Alhasil beberapa rekan yang lain memilih untuk tidak bergabung bersama mereka. Sampai akhirnya hanya tersisa Qian, Gu Bei, Cheng Yao dan Bao. Lalu karena Qian tidak bisa menahan kekesalannya, ketika melihat kedekatan Cheng Yao dan Gu Bei, ia langsung memaksakan diri untuk menghabisi makanan yang ada di sana. Padahal sebenarnya Qian tidak bisa memakan makanan pedas. Di malam hari, Qian pergi menemui Cheng Yao di rumahnya. Kali ini Qian ingin memberikan Wei pada Cheng Yao karena Qian takut jika nyawa Wei berada dalam bahaya. Apalagi Wei baru saja memakan coklat dan anjing sangat dilarang memakan makanan itu. Lalu Cheng Yao pun baru menyadari jika tangan Qian terluka karena cakaran Wei. Hal itu membuat Cheng Yao langsung mengobati luka Qian. Tetapi ternyata Qian sedang tidak enak badan. Hal tersebut membuat Cheng Yao mengizinkan Qian menginap di rumahnya. Dan tak berselang lama, Cheng Yao juga masuk ke kamar Qian untuk merawatnya. Kondisi Qian benar-benar membuat dirinya menjadi begitu manja pada Cheng Yao. Bahkan Qian merasa sangat bahagia atas perhatian yang Cheng Yao berikan. Dan nyanyian Cheng Yao terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Qian juga berusaha membujuk Cheng Yao karena Cheng Yao yang masih sedikit marah pada dirinya.
Saat itu Cheng Yeo baru saja terbangun, dan kali ini ia sudah melihat Qian yang menghidangkan begitu banyak makanan untuk Cheng Yeo. Bahkan Qian juga ingin menghabiskan waktu libur itu bersama Cheng Yeo. Hal tersebut benar-benar membuat mereka merasa sangat bahagia. Mereka juga membagikan kebahagiaan itu dengan Cheng Si dan Wu Jun. Lalu Cheng Yeo melihat sebuah berita yang membuat dirinya merasa begitu kesal karena Deng Ming sengaja memfitnah Qian. Dan akhirnya Deng Ming lah yang berhasil mendapatkan penghargaan Golden Scare Award. Semua itu membuat Cheng Yeo berniat untuk membuat Qian mendapatkan keadilan, walaupun Qian tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya, Wu Jun dan Cheng Yeo sedang menemui sutradara Lee karena mereka ingin membuat statement untuk memperbaiki pandangan masyarakat tentang Qian. Tetapi sutradara Lee tidak mengizinkan mereka. Sampai akhirnya Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua sangat terkejut karena Qian bersedia tampil di media untuk memberikan klarifikasi tentang fitnah yang diberikan Deng Ming untuk dirinya. Kemudian Cheng Yeo dan Qian berjalan-jalan bersama. Kali ini Qian memberikan beberapa aturan pada Cheng Yeo karena ia sudah mau melakukan apa yang Cheng Yeo inginkan. Dan semua aturan tersebut langsung disetujui oleh Cheng Yeo. Keesokan harinya Qian mulai melakukan syuting video pendek. Tetapi tak disangka ternyata Deng Ming mengetahui apa yang Qian lakukan. Namun hasil video Qian benar-benar membuat semua rekannya sangat terpukau. Tak disangka lagi-lagi Deng Ming malah melakukan hal yang membuat semua orang merasa begitu kesal padanya karena ia sengaja menindas Cheng Si di media sosial. Hal itu benar-benar membuat Qian merasa sangat kesal, tetapi Cheng Yeo tidak merasa takut dan khawatir sama sekali karena ia percaya bahwa Cheng Si adalah seseorang yang begitu kuat. Dan benar saja kondisi Cheng Si memang begitu baik sebab Wu Jun terus berada di sampingnya. Di hari berikutnya, Qian mulai tampil di siaran TV untuk berdebat dengan Deng Ming dengan menunjukkan kehebatan yang mereka miliki. Kali ini mereka diminta untuk menangani sebuah kasus, namun situasi saat itu sangatlah menegangkan. Tetapi gerak-gerik Deng Ming terlihat sangat mencurigakan. Sampai akhirnya tindakan Qian berhasil membuat semua orang yang ada di studio begitu mengagumi dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Cheng Si pun memposting video klarifikasi tentang berita palsu yang disebarkan Deng Ming. Dari video tersebut, Cheng Si memperlihatkan siapa Deng Ming sebenarnya dan kejahatan yang sudah ia perbuat selama ini. Hal itu benar-benar membuat Deng Ming merasa begitu malu. Sementara itu, Qian langsung diwawancarai oleh para wartawan. Kali ini Qian memberikan penjelasan tentang betapa berartinya profesi pengacara. Melihat apa yang Qian lakukan membuat Cheng Yeo merasa sangat terpukau. Kemudian Qian kembali menemui Cheng Yeo. Saat itu Qian memberikan kalimat-kalimat yang begitu indah untuk Cheng Yeo agar Cheng Yeo mau menikah dengan dirinya. Bahkan kali ini Qian juga benar-benar terlihat sangat menginginkan Cheng Yeo. Keseriusan dan kebaikan hati Qian membuat Cheng Yeo langsung menciumnya. Mereka pun berpelukan dengan begitu mesra. Beberapa tahun kemudian ada seorang anak yang sedang mendapatkan bulian dari teman-temannya. Beruntung Qian ada di sana dan kedatangannya membuat anak-anak itu mengetahui hukuman atas apa yang mereka lakukan. Bahkan tak disangka anak yang mendapat bulian itu juga mengetahui pasal-pasal yang Qian katakan. Ternyata anak tersebut adalah keponakan Qian dan Cheng Yeo. Serta di hari itu para anak-anak sedang melakukan drama hukum pidana. Lalu mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus saling mengobrol bersama. Setelah beberapa waktu tiba-tiba saja Cheng Yeo mengajak Qian ke sebuah acara pernikahan. Ternyata saat itu Cheng Yeo melamar Qian di depan semua orang. Dan mereka melangsungkan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Boss full episode 1-36. Bagaimana menurut kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Dunia kerja adalah hal yang begitu menyulitkan bagi sebagian orang.
Namun percayalah ada banyak hal baik yang bisa didapatkan jika kita mencintai profesi tersebut. Bahkan cinta dan pekerjaan juga bisa berjalan beriringan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.